Masih dianggap The Potters Podcast, podcast terkece seplanet bumi. Planet bumi. Planet bumi, Pim. Kita di bumi soalnya, nggak di Mars. Punya kenalan orang planet berarti. Ringga Jenderal. Waduh. Aduh, apa kabar, Pim? Baik bro. Thank you. Ya Allah. Jadi gue masuk podcast lo ya. Akhirnya ya. Akhirnya. Dan lo tau nggak? Anak Jenderal yang pertama gue podcastin tuh lo. Ya kan, di papan tuh tadinya gue tulis siapin jadwal anak Jenderal tuh 1 minggu full ya kan. Tapi ternyata memang sibuk ya kan, sibuk. Dan gue maklumin itu, maksudnya yang ada lain ya? pekerjaan ya kan. Oh nggak bisa juga nih di scheduling. Maksudnya akhirnya ya yang sempet aja, yang lagi bisa kapan available santai bisa tuh ngobrol. Gue belakangan santai. Udah expert. Mager di rumah tuh udah expert. Mager di rumah udah expert. Udah expert banget ya. Makanya aman, ya kan. Tapi sekarang di Bukit ya, standby ya. Di Bukit Kencana. Bukit Kencana ya. Iya. Aman nggak di situ? Cluster nggak sih? Maksudnya aman apa nih? Aman cuy, kayak biasa. Aman ya. Biasa. Gimana ya? Nanti dibahas di sektor yang sendirinya dia pundung. Wah, ya nggak apa-apa juga, ya kan? Nggak apa-apa. Tapi gue tuh tadinya mau daftar, penuh. Pim. Gue serius, gue mau daftar jadi manajer pribadi lu, khusus bagian apa namanya sortir ya. Artinya karena gue tahu lu banget gitu. Betul. Gue tahu yang mana yang kriteria lu banget gitu. I love you man. Bener-bener I love you man. Gila. Nggak bisa nggak sesuai ya kan. Betul. Gitu. Jadi gue berpikirnya gitu karena gue yakin banget nih dampak dari podcast ini untuk lu banget. Ya kan? Gitu ya. Berarti planningnya itu ya, tujuannya ya. Lu itu Pim dari kita ini kenal dari kecil. Nah, dari bocah. ini ya, naik borhood. Dari lingkungan rumah. Lingkungan rumah. Betul. Jadi kayak apa ya? Kita tuh ketemu dalam satu kompetisi lomba ajan tingkat RT. Ingat nggak lu? Bener. Yang belum tahu nih, Ringga ini drummer tapi suara azan dia kalau azan ya Allah, merdunya. Tapi lu juara 1, gue juara 2. Oh iya, waktu itu. Bocah juga. Iya. Dapat apa kita ya waktu menang ya? Piala doang kalau nggak salah. Enggak, ada buku gitu. Jus aman, sejadah. Jadi masjidnya di Wai Halim namanya Albiru. Bukan masjid men, Musola Albiru. Betul. Iya betul. Nah, dan seiring sejalan dan gue baru tahu lu tuh ternyata main musik udah dari kelas 3 SD ya, Pim. Iya, nggak sengaja ya kan? Nggak sengaja. Jadi abang-abangan gue, bokap gue dulu memang main musik. Jadi zaman dia bujang main musik, The Beatles-an gitu kan, main The Beatles apa segala macam. Terus kayak bokap kan PNS, jadi dia kayak nyisihin beberapa gajinya gitu kan atau pendapatannya. Dia beli alat nggak ceritanya di tahun 92 malah justru. Gue belum main kan. 92 tuh masih abang-abangan gue. Gue punya abang tuh 2. Satu main bass, satu main drum. Ya kita masih bocah. Kelas berapa? Kelas 2 SD. Kelas 2 SD 92. Jadi alat-alat pun ya masih, maksudnya equipment di rumah tuh, alat-alat band tuh masih sedadanya men. Masih sedadanya. Jadi kayak gitar semik. Masih ingat gak sih gitar semik? Bass gue Panther Isuzu. Masih ada. Iya. Merek mobil. Itu merek mobil lagi. Ya, udah gitu sih. Ya, terus drum ya gitu-gitulah ya, standar banget. Terus gue sebenarnya nggak boleh. Tadinya gue kan suka iseng, namanya anak kecil kan. Iya. Jadi suka iseng. Abang gue lagi kemana gue belajar drum gitu. Cuma dari yang lihat doang. Terus kalau abang gue pulang, yang drummer tuh, udah lu jangan pegang-pegang lu, kata dia, nanti rusak gitu. Jadi kayak dilarang awal-awalnya. Sampai pas dia balik, terus kayak ada teman-temannya yang ngejam, biasa kan ngejam di rumah gitu latihan. Terus ngejam pas dilihatnya, gue udah bisa mainnya.
Maksudnya main tuh dari awal sampai habis Udah bisa bikin beat ya pokoknya. udah bisa bikin beat, udah bisa apa namanya? Fill in dikit-dikit lah ya kan gitu. Terus lagu-lagunya juga lagu-lagu tahun 93 kan men. Iya, tahun 90. Metallica, terus Iron Maiden ya kan. Ya gitu-gitulah, rock jadul gitulah. Ya akhirnya diajakin ngeband lah. Tadinya kayak ada satu teman gue, kakak gue, PHP nggak ceritanya nggak. Nah, loh, apa itu? Jadi dia bilang kan rumah gue tuh tongkrongan ya. Jadi dari zaman dulu rumah bokap tuh tongkrongan. Anak-anak band juga. Tongkrongan bujang-bujang. Bujang-bujang band. Tahun 93 berarti. Wah, ya, tahun capek lah ya. Tahun capek. Jadi kayak apa namanya tongkrongan gitu deh. Ada salah satu, kalau nggak salah siapa namanya, gue lupa. Teman kakak gue yang bisa free access ke dapur ngambilin makanan apa segala macam itu gue bocil ya kan. Bocil. Jadi kayak diakalin gitu, lu tenang aja lu nanti ngeband sama adik-adiknya si ini si itu temen-temen kakak gue juga. Ya udah semangat lah gue, kayak kue apa segala macam kan keluar surat kan ya kan, aman jadi kan. Lu diperalat ya diperalat. Terus kayak pas udah hari mana ini bokis rupanya kan, ya kan kadang bokis gue. Akhirnya ada satu teman kakak gue, gitaris kakak gue, namanya Onasis. Bang Ocit. Nah jadi dia kayak kesian gitu lah ngeliat gue kena PHP. Terus dicariin kayak adiknya Andri, gitaris Andre Selonsky, Andri Carnegie men. Terus itu Vian, basisnya Vian bass gue. Terus itu satu vokalnya Derry pada saat itu. Terus itu kayak mau ikut festival pelajar gitu, yang belum ada vokalisnya waktu itu, gue ingat banget. Jadi Andri bawain teman-temannya, Vian bawain teman-temannya. Di rumah gue di audisi. Jadi di audisi bocil audisi. Gue SD kelas 3, mereka SMP kelas 1. Ya gitu-gitu deh. Jauh juga tuh. Jauh men, sampai akhirnya ikut festival gitu-gitu. Ya udah sampai sekarang. Nggak sampai sekarang sih, sekarang udah ya udah nggak lagi kan. Gue mau nanya nih, makanya. Jadi nih waktu pas gua ngajakin lu jadi drummernya Jenderal, lucu tuh. Iya kan? Yang ada di kepala gua waktu itu lu langsung bilang oke karena satu faktor. Apa? Karena lu mau ngedeketin Sera jadi pacar lu. Itu doang di kepala gua ya kan. Nah gua mau tanya nih sama lu nih, realnya kemana? Nih kok ya kan kenapa lu nerima tawaran kita jadi drummernya Jenderal nih? Ini yang ada di kepala gua waktu itu. Gua benci banget sama Jenderal dulu. Jenderal tuh jadi band sekolahan, terus famous kan. Terus ada sosok Indra waktu itu yang wece apa segala macam ya kan. Vokalis bro. Ya kan? Komuknya juga pada saat itu ya kan. Jadi tiba-tiba gue ketemu di mana ya? Kayak SMA 1 tuh kayak di atas ya kalau nggak salah ya. Ada nongkrong pim ini Angga. Iya, lu mau nggak masuk Jenderal? Gitu kan. Iya. Kan gue ke kelas dulu tuh. Ya kan? Ya enggak kakak kelas gue bener. Iya makanya. Tahun kita bedanya. Tahun doang bedanya. Terus sebenarnya apa namanya? Gue langsung ngomong mau itu nggak? Iya, langsung iya. Oh ya udah gitu. Oh iya, langsung gitu. Kayaknya nggak dulu ya kan? Belaga gengsi dulu ya kan? Oh, gengsi. Iya oke lah dari sekian. Maksudnya beberapa jam kemudian lu oke. Kenapa gue bilang gue benci banget sama Jenderal dulu. Jadi waktu itu kan sempat ada kayak festival pelajar yang kalau nggak salah Firman dulu yang ngadain. Iya. Firman Al-Hakim gitu dulu itu. Dia buat kayak festival pelajar. Terus namanya apa? Planet Rock. Iya, Planet Rock. Iya betul. Dan gue personel gue nggak ada yang pelajar lagi. Iya. Kan gitu. Lu nggak ada teman sebaya. Nggak ada teman. Yang pelajar nggak ada. Jadi kayak gue, tapi gue harus ikut. Gimana caranya gue harus ikut? Gue harus ngalahin band sekolah gue yang gimana ya? Pada saat itu kan Jenderal tuh ya gimana ya? Jadi ikon sekolahan pada saat itu kan. Wece semuanya lah ya kan. Wece Gue kaget soal wece soalnya. Zaman dulu soalnya festival yang nonton laki semua men. Iya. Laki semua. Jenderal nonton cewek gitu ya. Sementara Jenderal yang nonton cewek, agak kaget juga ya kan. Mana? Jadi kayak baru nyanyi set, Indra udah baru keluar doang.
WC udah wah, wis. Itu teman-teman cewek-cewek itu kalau kita manggung di sekolahan lain tuh tahan cabut tuh. Oh iya. Makanya gue bingung kan pada saat itu biasanya juga festivalan ada WC. Cuma sampai 3 tahun juga orang-orang yang nonton di festivalan itu masih ingat kan WC itu. Itu. Sedangkan Jenderal yang band festivalan yang nonton WC. Ya luar biasa pada saat itu ya kan. Ya luar biasa, keren cuy. Itu. Dan dulu itu karena memang gak ada drummer itu ceritanya. Dipta ya? Dulu Dipta kan kebanyakan main keluar kemana-mana. Akhirnya kita tuh keteteran nyari dia kan. Nyari dia sampai akhirnya udah males lah gue, malas. Sementara nih teman-teman semangat ngeband semua tuh. Jerry, gua, Bayu waktu itu kan. Rokok ya? Iya dong. Indra. Gue bilang ke Bayu, ke anak-anak lah, gue bilang ada drummer temen gue nih, kata gue temen gue kecil, namanya Ringga. Yang mana? Dia di kelas kita, gue bilang kan masih kelas 1 kan, lu kelas 1. Paling bontot gue. Ya lu kelas 1, gue kelas 2, Indra kelas 3 sama Jerry. Bayu juga, Bayu kelas 2, Bayu kelas 2. Jerry sekelas dong, iya, Bayu sekelas gua. Betul. Indra Jerry beda kelas. Ya udah nggak coba ngobrol kan, akhirnya gue ketemu lu tuh ngobrol, oke, main. Ya gue pikir kayak gitu tuh. Dulu manajer kita ada Nina. Iya betul. Nina kelas 3 bareng Nina sama kelas Indra 3. sama Jerry. Kita udah punya manajer band dulu. Dan itu gua agak bingung. Jadi kayak band festivalan tapi punya manajer band. Pokoknya Jenderal serba gimana ya dulu. Ya maksudnya agak beda lah ya kan. Waktu itu semua juga dari udah punya kru sendiri. Ya dulu gue festivalannya bawa alat sendiri. Itu juga seadanya kan. Udah punya kru sendiri, udah punya LO sendiri, udah punya manajer. Jadi udah termanage dari mulai SMA pada saat itu. Iya. Itu. Dan gue inget tuh, kalau nggak salah keluar main. Iya keluar main lah momennya. Jadi kalau keluar main di SMA 1 tuh dulu, yang cowok-cowok masih ada di kelas gitu. Kalau biasanya yang WC itu ke kantin. Iya. Indra kan magis bro. Ya kan pada saat itu. Iyo. Jadi WC teman-teman gue yang di dalam kelas gak ada yang mau pergi ya kan. Iyo. Malah ada yang bedakan segala macam. Gila Indra. Kita meeting Jenderal di kelas lu ya. Meetingnya Jenderal ada Nina juga segala macam. Nah gitu. Meeting band di kelas. Itu buat apa sih ini sih ya? Apa? Panggung pertama kali kita tuh di McDonald kalau nggak salah. Acara. Oh iya. Iya inget gak lo? Arto Moro. Iya di Arto. Ada McD di situ. Betul. Terus kita dapat panggungnya barengan lu ya. Festival apa? Bukan, itu acara apalah gitu. Itu acara itu. Anak-anak indie di situ, kita diundang main di acara itu. Iya, itulah. Itu pertama kali lu manggung bareng Jenderal tuh, di situ gue masih ingat. Dan WC tadi. Iya, rame. Gue kaget ya. Karena kan yang manggung waktu itu kan memang kayak Stone Cool ya kan, Andi BAG. Betul. Cool, Nanda, Andi, Iman masih satu band tuh. Ada Van Krip kan. Ingat lagi ya. Iya betul. Yang kece-kece waktu itu kan manggung semua Pim di situ. Makanya rame tuh. Jadi itu dulu baru festival ya? Baru kita ikut festival. Ya? Karena kan momennya manggungnya itu tuh Nina, belum lagi teman-teman Nina mau ulang tahun semuanya. Kita main di acara ulang tahun dong. Iya. Kan kalau kita pakai jas. Betul. Tapi keren itu. Ulang tahun anak SMA ada acara bandnya. Ya, dengan equipment lengkap dan lighting segala macam ya kan. Iya, pada waktu itu udah keren kan. Ada prom night lah, acara-acara. Baru festival gitu. Baru kita nih ada festival, baru Firman tuh bikin Planet Rock. Kita Planet Rock yang pertama, Pim. Itu kita juara Harapan 2. Gue masih inget nih. Terus lu bilang gini nih ke kita. Gue belum nih ya berarti yang pertama. Lu udah dong, udah. Belum men. Dipta. Oh iya. Kan gue bilang tadi. Iya, jadi pas gue ikut Planet Rock, yang pertama gue belum dapat personil. Karena personil gue yang biasa sama gue itu udah nggak pelajar lagi kan semuanya. Akhirnya gue cari personil, ketemu tapi udah last minute cuy. Jadi udah pas karena gue kenal sama Firman, jadi gue daftarnya waktu itu, Man tolong sih Man gitu-gitu lah ya. Orda. Pas lagi technical meeting. Ya udah nggak apa-apa tapi lu dapat nomor terakhir ya. Gitu waktu itu. Nama bandnya juga on the spot gue. Iya. Jadi gue kayak beli kayak ada kaset
ekstrim. Gue lihat nama albumnya Pornography. Ini aja mainnya udah langsung gitu kan. Udah ini aja. Pokoknya on the spot, semuanya on the spot. Kalau nggak salah itu begitu running acaranya jam-jam berapa gitu. Masih 10 band lagi terus gue main mati lampu cuy. Genset masuk angin biasanya. Iya, dan gue masih belum terima kan. Ya udah jadi kayak nemenin Firman kemana-mana gitu, ke PLN apa segala macam gitu-gitu. Sampai hujan-hujan kan itu hujan. Dan akhirnya nggak bisa lagi, nggak gimana guys. Ya udahlah, mau diapain. Baru yang kedua. Iya benar. Itu kan? Itu Planet Rock pertama Jenderal juara Harapan 2. Terus Planet Rock 2 itu udah barengan lo. Yoi. Nah pas lo masuk, kita ikut festival Planet Rock 2, kita langsung juara 1 men. Keren ya. Juara 1 gak tuh. Kita sebenarnya juara 1 itu emang karena gak enak sama lo pakai mana sih? Itu soalnya kan Firman yang bikin acara. Kenapa juga jadi gak enak sama gue kan? Ya. Emang kita keren kali ya. Lau sebenarnya yang keren Pak. Oh Indra, keren, Indra, Bayu. Iya. Lagu apa itu? Michael Jackson. Bukannya. Oh iya. Ya Planet Rock 2 itu udah Michael Jackson. Black or White. Tapi banyak apa namanya genrenya. Iya. Betul aransemennya. Aransemen musik kita. Funknya ada, rocknya. Kita saya thanks juga dulu sama Andri Carnegie. Andri Carnegie udah lulus SMA waktu itu nggak bisa ikut, tapi dia bantuin kita ngaransemen. Betul iya. Jadi kece gitu. Lagu apa nih? Lagu yang pilihan lagu Black or White itu siapa sih? Lu ya? Sebenarnya gue tuh waktu itu sama Andri kayak udah nyiapin apa namanya aransemen. Terus kita bawain lagu Michael Jackson nggak? Black or White oke. Jadi dibuat patternnya segala macam kan, segala macam buat festival yang belum ada memang festivalnya. Pokoknya begitu ada udah ada itu dipakai lah Black or White. Tapi pada saat itu pas Jenderal mau main festivalan, ya gue ngomong sama Andri, gue pakai dulu aja deh. Nanti kita cari lagi ya Marisa gitu kan. Gitu. Terus kita pada ngumpul semua tempat Andri, pada ngulik bareng. Iya betul. Andri gitarisnya Shalon Sky, Andri Carnegie. Karena gue tahu banget karena apa? Waktu itu nggak ada ide Black or White itu bukan dari gua, Bayu, Indra. Betul. Kita dulu pilihan lagu keduanya kita bawain lagu musisi God Bless. Itu lagu magis cuy. Iya kan? Magis lagu itu. Biasanya orang kalau udah bawa lagu itu agak rapih aja. Pasti udah menang dia biasanya juara. Jadi apa ya? Bocah SMA bawain lagu itu ya kan, yang kategorinya tingkat kesulitannya lumayan tinggi juga itu, terutama di bagian keyboard. Makanya waktu pas kita festival yang selalu the best itu the best drum sama the best keyboard tuh. Indra kadang suka, gue nggak the best kata. Nanti ganti-gantian tuh ada yang Indra. Lagian juga nggak mungkin bro ya kan, kalau lu mau the best, udah the best drum, the best keyboard, the best. Ya kita semua dong. Iya kan. Waduh. Ya bro yang lain. Pada saat itu gitu ya kan. Iya kan gitu. Terus lu punya cewek. Udahnya. Ya tapi maksudnya ya wajar gitu kan. Gua aja baru punya pacar waktu pas gua kelas 3 SMA. Oh gitu? Iya, karena gue gak pacar-pacaran dulu. Emang lo tau gue lah sama Bayu ngulik terus kerjaannya. Betul. Rumit. Iya. Apalagi lo tau Bayu kan, diem aja. Bayu Zivilia ya kan. Bayu Zivilia. Udah gak Bayu Zivilia lagi dia sekarang. Bayu Milo. Banyak ya Bayu. Projectnya. Bikin iklan gitu. dia sekarang. Terus apa namanya? Gue mau nanya ini nih sama lu nih. Lu dulu tuh ngeliat Indra, nggak usah ngebahas cewek deh. Ya betul. Nggak apa-apa juga ya kan. Lihat Indra kayak mana, Pim? Indra ya. Ya anak SMA dulu. Gue baru masuk kan. Sama-sama main band. Dulu main band kita kan motivasinya ya festivalan kan. Iya, karena nggak ada tempat manggung. Ya berarti lebih ke ngadu gimana skill lo ya, gimana talent lo lah di situ. Kompetisi lah ya kan, kompetisi. Latihan band. Jadi belum ke arah gimana baju lu, gimana apa namanya fashion lo, gimana muka lo, apa segala macam kan. Jadi lebih ke teknis waktu itu ya. Jadi
pertama kali ngeliat Indra gue kira dia tuh cuma yang vokalis, ganteng doang, terus famous di sekolah kan gitu. Gue gitu pas main sama Indra luar biasa bro. Dia bisa semua alat musik ternyata dia multi talent ternyata. Multi talent Indra luar biasa pada saat itu. Terus pas Indra suara Indra tuh banyak banget ya. Jadi kayak teman-teman gue yang ini baru tahu Jenderal pada saat itu. Teman-teman gue ngeband, teman-teman gue di musik lah ya, di musisi lah ya di Lampung, terus pada ngomong semua. Yang di notice pertama kali ya Indra. Betul. Dia tuh kayak sosok perfect person gitu dia tuh. Suaranya di depan banget temen. Ganteng, jangkung. Betul pada saat itu. Nyanyi suaranya bagus. Fashionnya oke. Punya Betul. bisa main semua alat musik. Senang gak sih Indra? Yang kenangan. Transfer ya Indra ya. Iya. Kayak kemarin Indra masih nomor rekening. Iya betul. Alat-alat masih ada yang gak pakai kan Indra? Gitu. Nah oke. Yang paling lu betein dari anak-anak Jenderal siapa? Bukannya anak-anak Jenderal pada bete sama gue. Gitu gak sih? Iya sih lu yang paling ngebetein juga, Pin. Tapi maksudnya ngebetein. Maksudnya kalau dari sisi teknis ya. Teknikal kita apa gitu. Kalau orang nanya gua, orang nanya Bayu, nanya Indra, nanya Deska, nanya Jerry pasti jawabannya lu. Semuanya. Ya makin nanya lagi. Lu troublemaker. Iya. Makanya gue tahu lu waktu pas muncul Adis di band itu lu ada pelampiasan. Aduh nyiprat kan gue. Lu ada pelampiasan Stancing. Waduh, untung kita jauh. Lu ada pelampiasan, Pim, ya kan? Ada nih juara troublemaker di band kita Adis. Setiap manuver berantakan semuanya. Mau bergerak apapun nih. Dulu lu soalnya. Betul. Jadi tapi ini anak Jenderal ya, maksudnya yang paling ngebetein. Bete aja sih, cuma nggak maksudnya masih dihalusin. Iya. Siapa ya? Iya dari semua personil silih berganti ya, maksudnya siapa sih yang paling lo? Kalau gue mau bilang Deska orangnya ngalah aja. Tapi mendem. Tapi lu tuh pernah berantem sama Deska, Pim. Lu tuh pernah berantem kita. Oh, iya. Lu pernah berantem sama Deska waktu pas kita lagi rekaman. Pasti yang salah Deska ya kan. Lagi rekaman album pertama. Oh gitu ya. Tapi dia nggak ngejawab, dia diem aja gitu kan. Deska kan gitu. Deska mendem banget orangnya. Enggak, gara-garanya pas rekaman tuh. Lu ini kan penyakit lu ini kan suka lupa ketukan sebenarnya gitu. Kalau tempo aman. Iya betul. Lupa ketukan karena banyak faktor. Maksudnya mau improve pada saat rekaman atau grogi, udah dua itu doang. Jadi kayak transisi dari zaman festivalan terus ke rekaman juga sih maksudnya enggak. Jadi kayak gue pas festival kan biasa main random pas festival. Explore kan di panggung pun gue explore kadang kan pas sekenanya aja, pas lagi moodnya bagus juga jadi kayak feel-nya beda lagi gitu kan. Nah pas rekaman kan nggak bisa yang begitu. Nggak bisa, ada pakem-pakemnya. Betul. Metronom ganggu banget. Betul. Dan Deska jadi PR banget kan. Jadi ketika lo mau ngetuk itu yang pukulan random lo itu, Deska paling makan hati ya kan. Aduh Ringga ketukan berubah-berubah. Betul. Nah lu nggak terima diprotes Deska waktu gitu itu. Dari situ. Nah dari situ Deska udah malesnya maksudnya gini, dia nggak mau berdebat, makanya dia diem. Iya betul. Indra paling panik kondisinya waktu itu, Pim. Sampai akhirnya ya udahlah kata Indra kan, udah jangan berantem, kita rekaman lah. Ringga nanti ini kita rekaman di Sipro ya Jakarta. Jakarta. Manggarai, Bukit Duri. Pada saat itu kita garap indie Jenderal pertama kali. Iya, album indie kita zaman kaset itu. Betul. Iya sih, Deska. Ya, itu doang sih kayaknya. Iya, yang paling gede itu, yang trouble-nya sampai. Betul. Ada sih yang ngebetain Indra kadang-kadang suka drama kan dia kan. Ada drama tapi udah dia bisa ngelupain cepat gitu kan. Besok dia bisa stabil lagi. Tapi gua kadang-kadang ya kan. Tapi ya gitu sih. Aman sih itu semuanya. Kayaknya kita tuh saling nge-backup kalau yang satu lagi bete, yang satu ngademin, ya kan.
Ya itulah. Lu inget gak sih di band dosa-dosa lu itu apa aja sih? Aduh. Coba gue mau denger dari lu sendiri. Anak Jenderal tuh ya kalau kita dulu timeline Ngil ya latihan Kamis. Ya kan? Jam 8, jam. Jawab gue selalu oke. Oke. Ya kan oke. Tapi biasanya Jumat. Nah, itu latihannya yang sebenarnya kan. Iya, betul. Terus kalau jam masalah waktu iya udah. Agak susah. Planet Man ya kan pada saat itu. Cuma aman kan, Bro? Aman. Ya kan, Kalau aman. timeline yang sifatnya apa ya namanya krusial tuh lo on time. Tapi kalau yang sifatnya slow, lo nyelow. Ya itu dia tadi hal yang nggak pernah yang nggak bisa gua sama anak-anak lupain itu kita mau latihan latihan ya apa jam 8 malam oke lo bilang kan pasti oke jam 8 malamnya bener tapi harinya beda. udah dari situ mulai diakalin udah. Jadi kalau latihannya Kamis sebenarnya latihannya Jumat. Terus gue kayak udah tahu gitu kan, berarti Jumat nih. Sabtu rupanya udah disiapin. Wah, iya betul juga iya. Enggak lagian karena kita tuh kerennya gini, saling maklumin keren, ya? Kondisi satu sama lain. Itu. Akhirnya tadinya kan kita awalnya wajar lah kita betul. Apa bukan ribut sih lebih kayak apa sih kayak betul. Kesini-sininya kayak latihan tuh kayak kalau kita berlima lu nggak datang ya kita tetap latihan aja gitu latihan berempat. Betul. Terus si Bayu nggak datangnya kita latihan yang ada aja. Latihan ini kayak gitu lebih belajar yang ini sampai enggak maksudnya akhirnya kita juga jadi jalan terus dan baik-baik semua gitu. Aman. Iya sih waktu itu. Terus ya jarang diomelin gue. Iyalah. Sampai malu sendiri. Ya itu. Karena kita tuh kayak gitu tuh. Betul. Kita pokoknya nge-treatnya ya. Pokoknya Angga paling jago nge-treat, lu enggak? Ya kan? Pak, gua tuh paling enggak bisa ngebantah, cuman Angga, ya kan? Karena dia tahu banget kan celah-celahnya. Pas lagi gini Pim ini wah enggak bisa nolak gua. Padahal sebenarnya mau nolak gitu kan. Ngebangkang aja pengen ngebangkang kan. Enggak bisa gitu, cuman enggak bisa. Paling bisa Angga. Iya. Karena semua keinginan lu itu gue turutin. Paling bisa enggak. Bener. Terus pada saat anak-anak mulai selek sama lu, gue yang ada di paling depan bilang nggak boleh gitu. Gue bilang kita gini. Betul. Sampai akhirnya masuk ke posisi maklum semuanya. Kan tinggal gue balikin aja misalkan. Kalau lu di posisi Ringga yang misalkan kondisinya memang ada hal yang ini gimana? Gue bilang kan gitu. Oh iya juga nggak ya? Iya dong. Gue bilang kan. Tapi coba deh pelajarin setiap hal yang paling krusial kita nggak pernah ada masalah loh. Masa sih hal yang kayak gini kita jadi masalah gitu. Sampai akhirnya oh iya juga udahlah gitu. Iya emang iya. Pada saat itu pokoknya setahu gue Jenderal nih anak-anaknya penyabar semua. Ya kan jadi kelakuan yang padahal barbar kurang banget apa segala macam. Jadi kayak gue tuh dapat kayak free pass gitu, toleransi mulu kan. Yuk udah nggak apa-apa Pim. Padahal dongkol gue tau banget ya. Lu dulu kalau nggak ngeband sama Jenderal, mungkin lu keluarin dari sekolahan SMA 1. Wah dan itu bener-bener. Iya. Jadi Jenderal tuh banyak yang nolong gue banget untuk di sekolahan. Ya kan? Di sekolahan udahnya kayak apa ya? Ya jadi gue punya banyak networking, jadi punya banyak temen gitu kan. Jadi ini segala macam Jenderal bro. Jenderal pada saat itu sekolahan pada saat itu kan gue jarang masuk ya sekolah. Kadang-kadang 1 bulan alfanya berapa gitu-gitu lah. Sekolah tuh seminggu udah bagus dari 1 bulan. Iya. Terus kayak guru-guru tuh kayak mau sebel apa segala macam. Dan ini geng Ringga ini sebenarnya kalau alfa sekolahan tuh bukan karena dia cabut kemana-mana sebenarnya, karena dia bangun kesiangan itu doang sih. Iya. Dan bokap gua kalau dipanggil anak saya ini nonton bola bu. Iya. Tidurnya pagi. Cuman karena itu jadi orang mikirnya Ringga ini cabut apa kemana nggak ada. Gue bilang Ringga kok nggak sekolah nggak? Bangun kesiangan gue bilang. Dulu anak SMA 1 tuh kan pagar tinggi-tinggi dia SMA 1 kan. Pada manjat apa sih? Gue mana bisa badan gue dulu gede kan. Nanti ada yang lucu gini, gue bilang gini.
nanti juga pulang sekolah dia nongol. Gue bilang Ringga tuh sekolahnya pas kita pulang sekolah. Gue bilang Iya betul. nongol lo beneran. Betul, nongol betul. masih pakai baju sekolah lagi. Sekolah. Iya. Sampai coklat baju sekolah. Sekolah telat ya kan, orang sekolah jam 7 dia jam 2 gitu nongol. Dan itu memang setiap kenaikan kelas pokoknya gue tuh karena jenderal gitu loh. Jadi dipertimbangin guru-guru dan emang guru-guru SMA 1 kan solid semua ya. Maksudnya ke murid-murid tuh dekat kan. Sama kontribusi jenderal juga buat sekolahan juga lumayan besar, Pim. Pada saat kita tuh yang memang pas lagi puncaknya tuh pas kita ikut festival Boom ya kan enggak gini. Jadi gue tuh membiasakan setiap dapat piala itu gue kasih ke sekolahan. Angga nih paling bisa, guru-guru tuh bisa curhat sama dia ya kan dari dulu ya kan. Ya bayangin guru bisa curhat masalah pribadinya ke muridnya, itu Angga. Bisa ya, bisa ini segala macam. Ya. Karena kan gue bilang kan betul. ini kan kita anak-anak sekolah sini semua. Jadi gue mau terapresiasi. Enggaknya kan pada akhirnya kan di kondisi yang paling krusial tuh, yang paling terjepit di ujung tanduk, lu mau dikeluarin dari sekolah. Wah, lihatlah jenderal Bu, ya kan. Lihatlah jenderal Pak. Betul. Ya kan, kita kontribusi kita sudah kayak gini nih, effort kita untuk sekolahan. Betul. Gitu. Dan memang pada saat itu di sekolahan tuh sebenarnya dulu ya SMA 1 memang pas musiknya paling dominan tuh pas jenderal ya, era jenderal ya. Iya. 2002 gue tandanya gue masuk. Dan kita tuh gaul, maksudnya gini loh, kita tuh nggak, orang berpikirnya kan kita jago kandang, kita famous di sekolahan kita doang gitu. Tapi ternyata kita berteman sama teman-teman band yang lintas sekolahan, kayak ada Riva dengan Wong Pati di SMA 5. Betul. Ya kan, Ami di SMA 2 ada Van Krip. Unity kita dulu. Kita dulu tuh teman-teman satu sekolah. Ingat nggak waktu pas kita bikin pensi sekolahan kita tuh nggak ngundang artis, kita ngundang band-band ternama dari sekolah-sekolah yang lain. Dulu kita tuh di sekolah SMA 1 kalau ada pensi sekolah itu ada festivalan juga kan nggak? Festival yang internal antara kita sama SMA 1 dan yang eksternal gitu kan. Pensi-pensinya gitu. Kalau eksternal jenderal ya gestar biasanya gitu sih. Kalau yang internal kan berarti kan ya siapa aja boleh kan ikut. Jenderal semuanya dilarang sama anak SMA 1 ikut festivalan ini kan. Maupun sendiri-sendiri ya kan. Maksudnya maupun lu sama anak kelas lu segala macam. Enggak boleh. Lu pernah ikut gak? Enggak boleh. Nah, gue pernah di kelas 3. Enggak bisa, gue bilang gue harus ikut ya kan. Karena waktu itu pas gue berampi kita. Ya pokoknya anak-anak kelas gue terus kayak wali kelas gue kan namanya Bu Reliani. Nah jadi pakai nama dia bandnya waktu itu. Lu ya jurinya enggak? Bukan lah, Andri juri. Gua. Dan bener, jadi kayak teman-teman gue, ya pan pesertanya dikit karena internal kan. Pesertanya paling berapa sih kalau yang internal SMA 1 tuh? 10, 12 juga udah bagus. Terus memang ada juga yang pengen menang banget kan, gitu kan segala macam. Ya, jadi pas gue ikut ya udah memang bener kejadiannya. Memang harusnya di-cut gitu kan. Iya, jadi kalau gue pas ngejurin lu tuh waktu pas ini lu di Unila dulu ada kampus, gue sama Mas Sas dulu aja. Jadi juri festival. Gue tuh kaget peserta terakhir siapa nih, gue lihat gerombolan Ringga. Waduh. Iya betul. Gue jadi juri lagi di iseng cuy. Kita satu band. Gawat juga. Dan kalau gue menangin Ringga nanti gue dituduh nepotisme. Tapi keren sih. Gue akhirnya penilaian tuh gue serahin ke Mas Sas karena lebih tua kan, lebih senior. Betul. Gimana Mas Sas? Ya bagus kok, kata dia, nggak apa-apa, juara satuin aja nggak, kata dia kan. Ya udah, gue bilang. Wah luar biasa ya cuy. Gue baru ingat lagi loh sebenarnya. Ya kan ini flashback-kan aja nih. Lucu ya. Udah berapa album yang lo direkam, yang lo main drum, Pim? Ketiga ya. Album Jenderal tuh indie yang pertama. Indie satu tuh full lo semua. Full gue semua. Yang kedua tuh yang self-title. Self-title Mati Berdiri. Itu 12 lagu lo semua. Gue semua. Terus mini album itu 5 lagu lo semua. Kita di Baron waktu itu. Kang Baron jadi musik director. Kang Baron waktu itu, iya betul. Itu terakhir ya? Iya. Gue nggak salah tuh buat klip tuh TikTok doang kayaknya. Iya. Gue datang pagi dari Lampung. Sore lu
terbang lagi. Gaya banget ya kan. Tapi memang pas saat itu ya gitu. Ketinggalan pesawat tapi coy. Pulang gue ke Kemayoran rumah Jerry. Beli tiket lagi dong. Jadi kayak sehari lagi. Itu terakhir. Iya, itu. Itu video klip Inilah Aku terakhir. Betul. Terakhir di situ dan 2011. Nah, ini sekalian buat teman-teman tahu juga kan. Kenapa Ringga keluar dari Jenderal. Nah, gitu loh. Ya kan capek juga kita ngejelasin Pim ke orang-orang kalau ditanya ngobrol lewat podcast ini. Kalau mau tahu tentang Ringga, misalkan kayak gimana flashbacknya di Jenderal, ya tinggal ada tayangan ini. Nanti yang sesi curhat percintaan nanti kita bedain podcastnya. Ya kan? Betul. Kenapa Pim? Pada saat itu ya. Iya. Lu tau gak lu kan orang pertama yang keluar dari Jenderal. Betul. Pada saat itu nggak cuman gua, satu band tuh terpukul. Betul. Gue sebenarnya tuh pas Jenderal selesai dari pas terakhir di EMI ya. EMI ngerjain album apa self title. Selesai itu kita sempat running jalan. Itu kayak yang luar biasa banget gak? Maksudnya effortnya. Ya akhirnya kan. Terus entah ya berjalan kita juga pada settle semua dan lain-lain gitu kan. Kita punya materi yang bagus-bagus. Yang maksudnya maksudnya setelah EMI ini walaupun apa yang terjadi waktu itu ya gitu ya kan. Jenderal tuh harus ada peningkatan pada saat itu gitu loh. Ya tapi ya memang Jenderal tangguh, jadi segala kesempatan tuh kayak dimasukin dulu buat batu loncatan semuanya buat. Nah, terus kita kalau nggak salah di manajemen Cibubur pada saat itu. Betul. Abis EMI. Positif art. Ya, gue tahu Cibubur tempatnya Cibubur. Iya, di Cibubur. Itu pada saat itu. Terus kayak nggak freedom men. Oh, lo terkekang di situ ya? Iya, nggak freedom. Jadi kayak beberapa ide-ide anak Jenderal yang benar-benar autentik. Ya gue sih maksudnya gue juga ngerti maksudnya sama Jenderal tuh maksudnya kayak lagu apa segala macam misalkan yang mau dinaikin untuk dipublish ya nggak sesuai dengan yang materi-materi yang kita mau kan kadang-kadang kan apalagi yang gue ya kan kadang-kadang gitu. Terus pada saat di situ ya itu jadi kayak ya kita tuh benar-benar di direct seleranya mereka pada saat itu kan. Terus itu juga dengan konsep-konsep yang menurut gue kok kayaknya gue nggak bisa ngejalaninnya gitu loh. Ya kayak Jenderal harus nurunin standarnya jauh banget ke bawah situ. Gue tahu banget Angga, gue tahu banget Bayu soal musikalitasnya ya. Gue tahu banget Rizky dan gue juga gitu. Jadi ya dengan keadaan yang seperti itu semua Jenderal orang-orang yang tangguh saat itu gue belum bisa terima gitu men. Jadi kayak lo nurunin standar kayak kita harus nurunin standar musik kita. Terus cara promo dan lain-lain juga maksud gue ya unik ya, aneh ya. Iya. Tapi sebenarnya itu kan menurut pandangan gue aja ternyata nggak ada masalah sebenarnya juga. Sebenarnya nggak ada masalah. Jadi pada saat itu mungkin karena gue juga pada saat itu gue kan kerja juga pada saat itu ya nggak jadi alasan nih bekerja enggak sih sebenarnya. Itu sih sebenarnya ya itu gue sempat ngomong kan pada saat itu ya kayak terbal-terbal gitu tadi mau cari gimmick tuh kayak gampang banget gitu ya itu sih nggak lebih mau cari gimmick tuh palanya Rizky mau dibintangin kan. Palanya jadi Rizky kan botak terus disuruh numbuhin rambut sedikit trik gitu terus nanti palanya dibentuk bintang. Apa namanya? Maksudnya gimmicknya tuh jadi kayak karakter. Supaya ya bintang Jenderal kan udah bintangnya gitu. Karakter yang mau. Gua ngeliat pas saat briefing gue, gua ngeliat vokalis gue mukanya Rizky ijo men. Sebenarnya nggak terima tapi nggak bisa ngomong maksudnya gitu ya. Lu nggak lihat gue sih pada saat itu. Gue bangun cuy, maksudnya bangun nggak protes tapi cabut. Cabut belaga ke toilet apa segala macam, cuma gue nggak nongol lagi dari situ. Karena gue ngeliat kalian juga ya iya pada saat itu. Ya
Tapi itu kan pikiran gue aja cuy. Iya. Pada saat berjalannya, kan lo tau gue sebelum mulai, gue tuh banyak enggaknya, ya kan? Iya. Banyak enggaknya. Tapi begitu berjalan malah gue banyak iyanya, setujunya. Ya gitu doang sih. Pas saat itu moodnya juga lagi nggak dapet. Terus itu juga kayak gue mau merit juga berarti. Iya kan 2011 gitu kan. 2010 dong. 11. 11 men. 11. Sorry. Dan ya itu kayak ada promo ya waktu itu ya. Promo 5 hari sebelum itu gue bilang gue keluar, gue telepon lu nggak ya? Iya. Gue telepon. Akhirnya kita ngumpul di rumah lu semua. Abis manggung kalau nggak salah itu. Enggak. Oh iya. No men, gue telepon lu dulu. Maksud gue enggak, gue ngomong cuma sama lu dulu. Iya. Enggak, gue kayaknya gue udah di Jenderal dulu ya. Alasan gue macam-macam ya, lu tau lah alasan gue apa gitu. Yang sebenarnya. Cuman ya lu sempat ya pengen itulah lu sempat ini kasih penjelasan ke gue dan lain-lain. Memang pada saat itu enggak kan. Iya. Baru tuh kalian datang pulang ke Lampung. Rame-rame tuh ngumpul. Bawa masih ada tuh kontraknya di gue. Kemarin ketemu gak sengaja. Apa itu? Ya pas saat gue ngundurin diri tuh. Karena formnya masih ada di gue tuh. Gue clipping sama gue. Ya kan. Ya buat kenang-kenangan aja. Itu. Jadi suruh maksudnya apa gitu. Ya tekan aja lah. Udahnya kita makan uduk. Iya. Kan. Pada celah-celahan. Tidur. Udah selesai. Nothing happen bro. Gak ada masalah yang awalnya kan iya. kaget dan lain-lain. Betul, gak ada apa-apa sebenarnya. After itu juga gue masih ikutan Jenderal. Iya. Maksudnya manggung kemana-mana gue masih ikut apa segala macem. Walaupun gak in the band, tapi gue ikut kemana-mana. Tapi apa namanya, proses lu keluar itu kalau buat gue pribadi Pim, itu jadi ngajarin gue lebih dewasa gitu nyikapin. Ya. Karena kan karena lu cerita di awal sama gua, terus gua sebenarnya nggak terima, tapi ya mau kayak mana gitu kan. Nah sampai lama-kelamaan tuh gue belajar buat nerima gitu loh, jadinya hingganya sampai akhirnya keluar kedua itu Bayu gitu. Sama tuh gua agak nggak terima, tapi setelah gua pikir-pikir nggak bisa kita kalau kita nggak dukung itu di hati gue ya. Gue bilang ke Bayu kayak gini dulu, sampai kapanpun gue nggak ikhlas kalau lo cabut gitu. Gue nggak ada kawan, gue bilang kan gue nggak ada temen lagi segala macem. Ya nggak gitu, nggak, kata dia kan. Ya artinya gue sampai akhirnya bisa nerima kayak gini nih kondisinya. Kalau Bayu bisa sukses, artinya dia bisa ngajak teman-temannya juga kayak kan gitu kan. Betul. Artinya dia sama Zivili, akhirnya gue bisa nerima itu. Nah baru disusul yang lain tuh, akhirnya gue bisa nerima semua tuh. Malah gue dukung tuh. Maksudnya kayak abis itu siapa ya, Rizky. Iya Rizky. Abis itu Rizky keluar karena mau merit. Dan gue dukung, gue support. Kayak kan walaupun melemahkan Jenderal, tapi gue bilang kan ya balik lagi kita. Maksudnya gue nggak bisa ngomong apa-apa dong kalau seandainya Rizky bilang gue udah nggak passion lagi di sini gitu kan. Ya nggak bisa dipaksain, lu nggak bakal bisa nyanyi walaupun suaranya sebagus-bagus gimana juga kalau udah nggak passion lagi, udah nggak nyaman. Bukan buat kita sebenarnya, buat dianya juga. Ya udah akhirnya gue terima itu. Kemudian Adis gitu kan cabut diam-diam. Adis tuh cabut diam-diam. Oh dia diam-diam. Cabut diam-diam. Bawa barang nggak dia? Enggak, tahu-tahu udah di Lampung. Oh iya enggak ya. Dia waktu itu gue masih inget nih Adis. Manggung di acara Jack TV tapi live. Adis hilang. Wush, lebih kontroversi dari gue. Lebih kontroversi berarti. Adis. Tapi kita bisa terima itu karena kita udah belajar di situ. Gue yang nenangin anak-anak semua. Terus yang main bass siapa? Siap? Oh, gue nyuruh Abi waktu itu. Dia nggak bisa main bass. Akhirnya lip sync. On the spot, lip sync. Dan akhirnya lip sync. Tadinya mau main live. Akhirnya lip sync. Gue bilang gue nggak bisa karena Adis ini di hari H hilang. Hari H. Lo bayangin blundernya. Lu baru tahu itu ya? Blundernya Adis waktu itu. Iya, manuvernya Adis ya begitu kan. Luar biasa gak sih? Luar biasa. Ya hari H mau manggung dia hilang. Terus gue sama anak-anak menenangin juga kan. Udah santai, gue bilang santai. Gimana nggak lip sync?
Gue ngomong ke kantor, gue bilang lip sync ya. Kenapa nggak? Adis hilang. Hilang gimana? Balik. Dia waktu itu kondisinya setelah telepon, gue nggak tahu ya ini alasan Adis apa kayak mana. Gue tuh sakit nggak, gue nggak enak badan, gue ini. Cupu pasti alasannya. Oh ya udah nggak apa-apa, santai. Gue bilang kan, nggak. Nah karena gue sudah terbiasa menerima gitu loh, udah terbiasa buat itu. Akhirnya gue maklum, udah jalan santai. Sampai sekarang itu emang nggak punya pemain bass setelah Adis itu. Dan gue bilang ntar ini aja deh, kalau misalkan perlu mah edisionalin aja atau kayak mana, nggak usah kaku lah. Nah dari situ gue belajar bermusik itu nggak kaku, Pin. Betul. Pada akhirnya, karena memang dunianya memang udah berubah. Betul. Dan gue last man standing tuh. Ya, itu yang mau gue omongin tadi barusan ya kan. Main last standingnya bener. Enggak. Nah sekarang General masih ada nggak? Masih ya. Sama namanya. Ya General tuh sebenarnya kan, makanya kan kita bisa belum tahu nih, kita bikin grup General Never Die ya kan. Kita punya grup. Betul. Di grup kita ya, grup WA ya. Karena kan bukan General itu kan gue tau lah bukan sekedar band buat kita, karena terlalu banyak cerita yang ada di situ. Family. Iya dong. Ya gue belajar family itu apa? Ya General men. Iya. Di rumah gue kalau ngebangkang dimarahin sama bokap gue, ya kan. Di sekolahan gitu teman-teman gue juga. Cuman kalau di General kan ya lu kalau ya keterlaluan juga dia. Iya Pim ini. Iya kan. Ini orang-orang nggak pegel sama gue kadang-kadang gitu kan. Dan nggak sehari 2 hari, bertahun-tahun ya. Oh my god, iya bener nggak? Iya dan maksud gue kocak ya. Dan maksud gue itu, jadi itu gue banyak belajar toleransi, banyak belajar apa itu family dari General. Ternyata gue yang maksud gue yang teman-teman band ya udah teman band aja gitu kan. Nggak sampai ke rumah, nggak sampai ya itulah ya. Iya. Kita sampai nginep tuh. Iya, babe-babe kita aja temenan. Iya. Nyokapnya temenan semuanya lah. Nyokap gua sama nyokap lu gila. Nah, makanya bokap Indra, Om Ondang. Iya, sama tuh semua. Sampai sekarang. Dan kalau kayak General tuh official itu gua akhirnya nemuin Fai Ajis. Jadi vokalis. Betul. Finally official dia jadi gua hire, terus nggak ada personil yang lain. Betul. Karena gua bilang sama Ajis waktu itu nanti beda visi. Betul. Tapi bukankah ngeband tuh harus ada drummer? Itu dulu gua bilang kan. Kalau sekarang nggak gitu. Lagian gini gua bilang kan. Kalau someday General mau manggung, itu walaupun temen-temen tuh udah keluar dari General, tapi someday mereka mau main di General, ya nggak apa-apa, gue bilang kan, asik aja, gue bilang kan. Tapi memang makanya dulu waktu pas reunian kan gue teleponin semua kan aja. Jauh sebelum itu malah, maksudnya kayak Indra masuk lagi. Iya. Dan nggak nyanyi kan Indra kan? Nggak nyanyi, main keyboard. Betul. Indra masuk lagi, terus siapa lagi? Aun gantiin Rizky. Ya, Aun gantiin Rizky. Awon. Gantiin lu itu pertama. Oh ya? Iya. Ferdi Selonsky. Nah Ferdi itu additional. Sempat ya. Maksudnya circle-nya masih kita juga kan di situ ya, betul. Karena Awon waktu itu mau merit gitu ceritanya. Awon mau merit sama Dian di hari panggung tour. Betul. Sebulan kita tour. Akhirnya nggak ada drummer. Gimana ya kak? Kata Awon kan. Ya udah, lu merit masa cancel gara-gara General, aneh dong, gue bilang kan. Merit dong. Jadi gimana General? Ya nanti kita cari additional, gampang. Show must go on bro. Betul. Ya udah. Enggak the best, enggak. Enggak ada alasan sih sebenarnya. Alasan itu dibuat-buat. Sebenarnya semua pada nyaman di General, tapi akhirnya kebentur sama Setal tadi. Balik lagi ke situ. Ya semangatnya. Ya gua nggak ngerti deh. Tapi lu kehilangan luar biasa men. Lu kehilangan passion bermusik nggak sih, Pim? No, enggak kan? No. Memang gua nggak main musik lagi dari 2011 tuh gua nggak pernah manggung lagi, manggung lah ya. Ngeband ya pernah berencana untuk ngeband. Band terakhir lu ya General ya? Ya band terakhir gue yang General yang sampai manggung sih. Gue ya mau berencana bikin band sama teman-teman gue, sama Jerry sama segala macem.
Ya gua sama Jerry kayak sama aja ya kan. Iya, Maksudnya nggak mungkin terjadi kan. Makanya kan lu namain geng sama Jerry kan jamming. Jamming doang memang ya kan, jamming doang. Ya udah memang nggak ada sih nggak ada. Yang band solid ya cuma Bener-bener. Jenderal ya. Band solid cuma Jenderal. Iya cuma Jenderal. Tapi nggak Dari kehilangan passion kan lo? untuk ini musik. Iya. Di No. drum. Di drum jarang. ya gua ya punya drum tuh enggak juga Drum sih lo sebenarnya. mahal lo 60 juta itu. 60 apa 80 itu? Dia ngomongin banget nih. Elah ya DW gitu-gitu deh. apa? DW apa? Performance. Performance Ya, series. gue beli kalau nggak salah 2016 pas Smack waktu itu Surabaya Music Expo di Surabaya belinya. Itu dan drumnya nyampe 2016 tuh. Gue tuh beli DW dari dulu karena Belum. gue punya dulu kan kita punya kru drum namanya Sutris. Udah almarhum. Udah ya kan? almarhum. Orang yang lucu banget Sutris tuh. Jadi kalau kita mau manggung dulu kan kalau check sound apa segala macam kita nggak kalau tempatnya jauh rata-rata kita nggak check sound kan. Maksudnya ya kru semua yang check sound. Jadi gue selalu telepon Sutris, drumnya apa? Sutris kan bahasa Jawanya Jawa. mendok ya, Jawa ya aksennya ya. Dewe enggak? Ya, Dewe. Jadi udah Dewe itu perasaan gue udah aman. Ya, padahal sebenarnya ada juga Dewe yang busuk gitu kan suaranya kan. Ada Dewe udah aman. Jadi kayak Dewe itu ya gitu loh. Pas gue beli itu kan apa namanya kayak drum tuh udah berkembang kan maksudnya. Banyak ada drum ini ada drum itu dan apa namanya Udah banyak merek lah. iya, udah banyak merek lah, udah kayak pretelan-pretelannya juga udah banyak gitu kan. Apa namanya tambahan-tambahan alatnya. Terus banyak pilihan lain dengan lu budget segitu daripada lu beli DW. Banyak banget temen gue yang drummer masih tau ngapain lu beli itu, nggak harusnya lu beli ini bla 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 bla. Lu lebih dapat ini segala macam. Tapi ya itu balik lagi tadi bro ya kan. Gua nggak main band lagi. Dan itu kayaknya cita-cita dari sebelum Sutris pun gue DW sih ya kan. Karena dulu ada drum, gue baru tahu DW itu dulu studio apa ya dulu ya? Yang oke tuh DJ. Drumnya DW apa nih DW gue bilang kan? Dewi apa enggak ada Dewi iya. Dan keren banget suaranya kan pada saat itu Dewi terus ngeliat enak emang. Iya drum apa kayak beberapa artis juga kan yang gue suka band-bandnya apa segala macam pakai DW drummernya gitu. Terus gue beli aja. Gue beli dikirim ke Lampung. Bisa gue hitung sampai sekarang kayaknya mainin sampai karatan man. Sampai karatan. Jadi enggak pernah gue mainin gak. Ada ya gue bayang situ. Sekarang yang maintenance-nya Iyal kru drum kita dulu. Iya. Jadi kalau ngalinya jadi sama Iyal sambil ngomel-ngomel Iyal ngelapin lu. Iya aja gue, penting drum aman. Iya. Ada masih. Gua sih harapan gua pengennya, tapi ada yang nanya ke gua tuh kayak gini. Anak-anak Jenderal kalau mau bikin album lagi bisa nggak sih? Ya bisa lah gua bilang kan. Tapi produserin, gua bilang yang bener ya nggak sih? Ya kan. Maksudnya bukan ke arah kita bicara. Maksudnya kalau berujung ke produk itu udah urusan lu, gua bilang kan. Tapi teknis produksi sih harusnya ya serius juga, soalnya ngumpulin anak-anak tuh nggak gampang. Gak gampang. Kemarin juga LO kita dulu tuh Freddy Boys sempat main kayak sama satu atau nggak sengaja gitu ketemu salah satu guru di sana. Mereka mau ngadain pensi tuh kayak mau general lagi gitu. Tapi yang formasi dulu. Terus Boy nyampein ke gue senyum aja kan, gimana ngumpulinnya orang-orang planet ini ya kan. Udah susah, udah nggak mungkin ya kan. Ya udah, coba tanya enggak noh. Kalau dilempar ke grup kita tuh senyap. Betul. Dilemparnya pertama kali ke gua lagi kan nggak mungkin. Iya nggak apa-apa. Gua lu tahu nggak sih Pim sampai detik ini tuh masih gua nggak bilang banyak ya, ada beberapa yang ada masih nawarin Jenderal gitu. Tapi gua kan balik-baliknya kayak kalau sekarang kan kalau Rizky kan kerja tuh, makanya gua lebih ke Ajis dulu yang gue tawarin nyanyi nih, bisa nggak? Ajis sebenarnya kerja juga Pim, cuman masih ngeband gitu kan. Ajis masih gue lihat kan band masih eksis lah. Masih eksis. Nah kalau Ajis gue marahin kalau dia nggak main musik karena dia lebih muda, jadi gue bisa marah. Iya karena gue bilang kayak gini, Jis,
walaupun kita jarang manggung dan lain-lain nih untuk Jenderal, lu harus manggung. Lu manggung sama siapa-siapa terserah, gue bilang kan. Bawalah nama Jenderal nih, lu bilang lu Ajis Jenderal, Fai Jenderal, boleh deh. Identitasnya ya. Identitasnya, gue bilang kan. Jadi apa ya, jangan pernah lu nungguin Jenderal, jangan kaku, gue bilang kan. Betul. Oh iya kak, nggak apa-apa ya kak, gue ngomong nggak apa-apa banget. Akhirnya dia manggung aja. Jadi kalau pas Jenderal, itu faktanya nih, kadang-kadang gue kalau ada job yang dari gue telepon dia, Jis bisa main nggak? Aduh gue kerja lagi hari ini. Sama aja tuh gue bilang kan. Iya sama aja. Terus ini baru kalau lu nih emang membernya Jenderal, belum kayak yang lain-lain nih. Waduh berat Iya kan? ya kalau yang lain-lain. Kayak terakhir aja kayak gue ngumpulin apa yang manggung terakhir Jenderal tuh sama Reunian. Bukan reunian di Garage. Waktu itu ada undangan Pim. Jenderal gue tanya Ajis, oke, malam tuh kak. Ya udah gue udah pulang kantor. Terus ini yang main bass siapa ya kan? Yang main drum siapa? Akhirnya gue ajak Dimas. Ada Dimas yang sering main wedding juga tuh. Dimas main bass. Kapan itu? Tahun 2019 kalau nggak salah. Masih eksis Jenderal. Iya 2019 kita manggung. Terus drummernya siapa ya? Ranto waktu itu gue ajak. Ranto. Maksudnya yang masih apa sih namanya? Karena gini kan terkendalanya gue ngerti lah, maksudnya terkendala orang manggung aja susah, apalagi latihan. Nah gitu maksud gue Pim. Belum latihannya, nanti nyesuaiin schedule, belum ininya. Nah itu yang gue pikirin tuh teknisnya. Akhirnya yang biasa di situ aja lah, siapa Jis? Si ini kak, coba kak, si ini kak. Oh ya udah, si ini aja main manggung. Itu happy banget tuh Pim. Jadi kayak udah lama gak manggung. 2019 kemarin manggung lagi. Manggung 2019 tuh sama Ajis. Seru sih, maksudnya yang ngeliatnya jadi seneng. Gue juga mikirnya, gue manggung lagi nih sama Jenderal nih. Itu udah sama The Potters juga. Kalau kayak Kiki kan sebenarnya nggak, ya dewasa gitu loh. Karena udah beda zaman sekarang nih Pim. Manggung ya manggung aja. Makanya gue bilang sih sebenarnya kayak temen-temen nih, ini gue juga nyampein ke lu juga nih Pim. Maksudnya ya sebenarnya nggak harus keluar dari band juga sih ya, karena gue ngerasa enggak kayak gitu iya kan, karena gitu kan, secara officially gue nggak di sini gitu kan. Betul. Ya maksud gue ya lu tuh sampai kapanpun nggak pernah keluar dari Jenderal sebenarnya. Tapi kayak di beberapa yang ngikutin Jenderal jadi polemik juga pas gue keluar gitu ya. Iya, yang pertama polemik awal tuh ya personil sendiri gitu. Bayu sama gue tuh ngobrol tuh lumayan dalam Pim. Ya kan. Yang satu pakai bahasa Sangsakerta. Iya, kalau kayak Rizky kalau cerita sama gue kesel ya kan. Keselnya Ringga kayak gini nih gitu. Ini kan potensi buat kita jadinya sering cekcok nih kalau kayak gini, nggak kompak lagi kita. Betul. Gitu-gitu kan. Kalau Ajis anak kecil. Betul. Kalau Adis ya kan dia iya aja dia. Iya aja, asik-asik aja. Tapi dia ngomong, aduh kata dia kan. Betul. Ya dia kan partner lu banget Pim ya kan. Iya. Di Jenderal tuh maksud gua kan Jenderal kan pasti ada gacoan yang gitu-gitu tuh modelnya kan bisa dibully-bully kan jadi kita target. Kubu-kubuan tuh. Lu kubunya sama Adis. Betul. Gua Rizky Bayu bareng. Betul. Iya. Ya kan? Lu berdua terus tuh cocok lu. Gua Adis dan The Crew ya kan. Iya. The Crew. Lu Adis Crew. Iya betul. Rombongannya kan. Gua Rizky Bayu fokus ya serius di musik gitu kan. Jadi kayak kehidupan dari tamat SMA 2004 lah terakhir gue ya. Sampai 2011 wah hidup gue banyak di Jenderal yang ngumpul daripada di kerjaan, di keluarga mungkin gitu kan. Iya dulu sama-sama mulu kan. Jadi kayak kemana-mana. Hampir tiap hari gitu tuh samaan. Lu inget gak waktu pas lu kan kerjaan kan? Ngurusin apa namanya? Kita lagi latihan band tuh, itu di depan ada agen mau minta tanda tangan lu gitu kan. Nanti Pak Ringganya lagi latihan band. Iya, emang agak outside dikit ya, set aja kan. Jadi kayak tadinya main band mulu, dapat kerjaan ya gitu ya kan. Sutris dulu yang bilang kan. Nanti betul. Ya Pak Ringganya lagi main mau manggung. Gitu. Oh iya. Jadi nungguin orang tuh nungguin lu tanda tangan. Kalau lu nggak tanda tangan nggak keluar bareng tuh. Iya.
Gue dulu agak kurang tegar kalau yang ada fans mau minta tanda tangan, foto apa segala macam. Kecuali, nah tapi Angga paling bisa kan. Ada Pim sini gitu. Nah, ya udah situ gitu. Iya sih. Karena ya harus bareng, harus bareng-bareng. Betul. Gue tahu lah pasti maksudnya. Ya sama sih PM, kalau dibilangin nggak pede ya nggak pede gitu. Kalau dulu tuh aduh, bukan tidak mengapresiasi ya, maksudnya lebih ke gue nya kayak nggak pede aja. Oh apa iya gitu kan, speechless ya gitu. Tapi harusnya terbiasa juga sih, karena kita memang berangkatnya memang dari main musik gitu, tiba-tiba nah itu famous gitu. Jadi kayak ya dari titik awalnya kita tuh berangkat dari main musik, festivalan, berkompetisi gitu kan maksudnya. Kita berkompetisi itu dari mulai regional Lampung, kita pernah se Sumatera, Indonesia kemudian dan Indonesia kan pernah di Jogja apa segala macam. Terus sampai pas ya pendewasaan Jenderal sempat ini jadi band R&B juga. Iya. Ya udah ngalamin banyak fase lah kan. Banyak fasenya. Dan ada satu kesempatan waktu itu pas IMA itu gue puas banget gak? Iya. Semua itu Jenderal semua yang kayak kan. Iya. Jadi kayak yang apa namanya semua ya, aransemen dan lain-lain semua Jenderal. Iya. Ya otentik semuanya dari Jenderal. IMA yang benar-benar ngebebasin kita banget pada saat itu. Walaupun lagunya dia yang pilih ya. Walaupun lagunya dia yang pilih. Dari demo yang kita udah kirim. Betul, ya kan. Habis itu semuanya untuk aransemen dan lain-lain diserahin ke kita. Semuanya gitu. Itu sama seperti saat kita buat indie. Kurang lebih seperti itulah ya. Atau buat indie pertama kali gitu kan kita semua lah. Iya. Ya begitu yang ketiga terakhir gue di sono ya. Ya itu. Gue rasain juga. Ya itu. Ya memang tujuannya bagus. Gue juga sebenarnya kalau mau jujur kan agak bad mood juga. Gue tahu. Semua juga bad mood. Cuma kan ya mental gue kalah men. Ya kan? Itu aja, mental gue kalah pada saat itu. Kalau yang lain-lain mah besi, batu semua. Udah biasa, udah tebel-tebel aja muka semua. Bukan tebel hati, tebel muka ya. Iya. Berarti maksud lu kita tahan malu dong. Ya gitulah. Ya iyalah pasti kan. Enggak, waktu itu gue berpikirnya apa namanya, open minded lah, karya is karya gitu kan. Iya itu sih sebenarnya. Dan begitu jadi juga maksud gue oke sebenarnya kan. Cuman memang ya gue kan begitu nggak modelnya kan udah kena duluan mentalnya. Lagu yang paling kita nggak suka itu ya, lagu yang paling kita nggak suka yang kita mainin tuh lagunya Rizky, Inilah Aku judulnya. Iya. Awalnya ya maksudnya karena Rizky tuh bikin full aransemen tuh kayak, jadi dia tuh kayak salah gitu loh. Iya, dia tuh maksudnya niru Panic at the Disco. Panic at the Disco pada saat itu untuk kayak intro depannya segala macam. Terus gue udah kayak dia pakai Fruity Loop apa gitu-gitu loh ya, fungsi MIDI segala. Ini kayak lagu Padang gitu. Pada saat itu kan dicela-celain lagu itu. Terus gue pikir lagu itu nggak dimasukin dalam materi kan pada saat itu. Cuma lucu-lucuan kita doang. Buat lucu-lucuan jadi single. Gak taunya jadi single, gue pikir mainan ya kan. Taunya betulan. Iya. Rizky sampai nggak enak tuh sama gue tuh. Iya. Sempat ya kayak. Nah itu yang gue bilang pemicu. Sorry ya Pim gitu. Ayolah sorry. Ya kan. Ya nggak apa-apa Ki. Agak gitu aja kan. Padahal ya enak-enak sebenarnya. Iya, lagu enak. Dan pas gua tuh kagetnya tuh Pim, si Dehan, lu tahu Dehan ya? Dehan yang punya sound system di Lampung nih juga, yang punya lighting ya, vendor lah Dehan, intinya gitu. Dehan. Jadi dia bilang kayak gini, dia ketemu sama gua, lu tau nggak? Gue tuh married sama bini gua tuh. Itu gue ngerayu dia pakai lagu Inilah Aku. Tuh gue beneran kaget, ya Allah. Betul. Ada manfaatnya juga ternyata lagu ini. Gue banyak gak dapat komen-komen kayak gitu tuh lagu-lagu Jenderal. Bang, gue jadian waktu itu bang, waktu SMP pakai lagu Jenderal yang Mati Berdiri atau Jenderal yang ini. Ya lu dengarnya gimana sih ya kan? Apresiasi orang yang langsung ke kita gitu kan. Bukan sekedar basa-basi atau segala macam, mukanya serius gitu ngomong. Dan sudah berapa tahun gue nggak di Jenderal gitu kan? Udah nggak ada di situ, ternyata scene-nya masih ada gitu, orang masih ingat segala macam. Luar biasa men, luar biasa pada saat itu. Iya. Aduh. Terus tapi ini sessionnya beda nih, gue mau tanya kisi-kisi aja ya. Kisi-kisi buat nutup podcast kita nih Pim. Kita cerita Jenderal aja dulu. Lu masih mau ngobrol sejam lagi gak? Bisa aman. Biasanya kita ngobrol gimana? Iya juga ya. Ini juga offline juga ngobrol lagi pasti. Iya. Gimana? Gue
Lu tuh apa ya? Sosok yang spesial buat kita semua. Wais, Sebenarnya. thank you Unik. man, thank you. Unik. Jadi lu paling unik lah di band, ya kan. Jadi pas lu cabut itu memang kita kehilangan ya itu tadi gitu. Teman bermusik, teman yang lucu, teman yang ini. Jadi suasananya lu kebayang kan? Isinya tuh gue jadi kayak serius banget gitu. Ya, tapi kan gue masih ada di Jenderal, gue juga sama kali ya kan. Iya. Jadi kayak gue udah kemana-mana juga, ya ujung-ujungnya balik lagi ke Jenderal juga. Jadi gue dulu pernah diomongin Adis, lu tuh terlalu ngoyo nggak? Ya bukan, gue bilang kan ini medan pertempurannya udah beda, gue bilang kan. Karena bukan ngoyo sih, sebenarnya lebih ke apa effort kita kayaknya memang harus 2 kali lipat ini, karena kita bukan bertempur di Lampung lagi, Dis. Gue bilang kan. Ini kita bertempur di Indonesia loh. Indonesia. Kan? Jadi effortnya memang kalau 2 kali lipat lebih hebat, ya harus kayak gitu. Gue bilang gitu kan. Betul. Ya waktu itu Adis masih lebih muda dari kita semua kan. Makanya mungkin ya udah kalau kayak Bayu kan udah jalan aja. Bayu kan lu tahu kan. Satu itu. Bayu tuh punya selera musik, punya pengetahuan soal musik. Kalau nggak salah dia tuh judul skripsinya aja ngebahas soal Muse ya. Iya, dia pernah ngomong sama gue gitu deh. Ya, maksudnya dia pernah buat ya itulah resume tentang begitu secara akademis. Sekolah di Universitas Indonesia, jurusan sastra Inggris. Wow, paling kece. Pada saat itu. Gue juga dari SMA nganterin dia les sampai 3, 4 ya kan, jadi bete juga kan. Ini beneran semua mau dibelajarin Bayu. Sebenarnya memang gitu dia. Lu les GO, les di LIA, les bahasa Inggris. Dan Bayu bisa ngalahin semua egonya dengan ya gue tahu maksudnya selera musiknya. Gue juga banyak input tuh dari Bayu kan, musik baru apa. Sebenarnya bukan selera musik sih, lebih ke wawasan musik dia lebih luas. Iya, maksud gue juga itu tadi kan, maksudnya kayak dia wawasan musik apa segala sampai bikin satu resume dan lain-lain untuk ya itu kan. Tapi dia bisa nahan ego sama seperti lu, sama seperti Adis. Kalau gua pasti protes dulu. Ya kan? Itu pasti protes dulu. Tapi kan lu paling bisa lah semua. Paling bisa sehingga iya. Tapi begitu sudah jadi materinya, begitu sudah running, gak ada masalah. Untuk mulai awalnya aja kadang-kadang mulai awalnya. Karena zamannya udah berubah. Kalau gua sama Bayu waktu itu sudah benar-benar pure. Mungkin karena biasa dengerin musik ini, musik ini akhirnya ya open minded lah. Artinya kita bisa bikin keren kok ini gitu. Kalau kata Bayu sih gitu. Masa sih Bayu, coba deh lu dengerin ini enggak? Oh iya juga ya, bisa ya ini ya. Kita bikin keren ya. Kita olah kayak gini ya. Gitu. Dan jadi memang jadinya juga jadi enak-enak. Guenya aja kayaknya mulainya pada saat itu kan selalu skeptis aja pokoknya. Setiap Jenderal mau mulai sesuatu, gue pasti yang kontra dulu ya kan, gimana caranya. Gak penting sebenarnya. Ya cuma ya gimana begitu kan pada saat itu. Tapi ya running juga nggak aman. Ya sih. Lu pas denger Bayu keluar dari Jenderal, Rizky keluar dari Jenderal, lu luar biasa main untuk di situ. Gue juga maksud gue, Jenderal udah nih selesai. Saat itu gue ya iyalah, lu ngapain sendirian? Angga sendirian memang. Angga, lu sama Bayu tuh sama. Maksud gue porsinya sama, mentalnya sama, maksudnya untuk di Jenderal ya totalnya sama, semuanya sama. Bayu keluar men. Itu bener-bener gue bener-bener itu ya. Iya, kalau gue sih teman-teman gue pada nanya apa segala macam, Jenderal gimana? Bubar pasti. Udah nggak mungkin lagi kan? Mau siapa lagi kan gitu? Mau Angga sendirian apa segala macam. Tiba-tiba masuklah Indra, wah gila Angga. Sedangkan Indra tuh juga ya udah planet juga, udah kemana-mana juga ya kan. Aun pada saat itu kan bikin album pula tribute to Polri. Ada lagi Jenderal, iya kan. Ada lagi Jenderal ya kan. Ada lagi Jenderal malah basisnya ya itulah ya, maksudnya. Gue ajak Bonik dulu. Tapi nggak official, edisional. Ya dan circle lagi ujungnya kan, masih itu lagi. Ada lagi dan cukup bertahan lama kan nih, maksudnya berapa tahun sih running lagi gitu? 2-3 tahun. Sampai sekarang berubah lagi konsepnya jadi berdua. Berdua aja. Ya.
Karena buat gua sih Iya. General home ya kan, satu rumah. Yang kedua itu karya is karya gitu. Karya is karya. Jadi kalau lo mau kerja ya nggak apa-apa, kerja aja gitu. Gua nggak kaku Apa kali ya emang? kan. Kerja santai, band nih ngeband gitu kan. Kalau ada rezeki dari band, alhamdulillah. Betul. Ya kan kayak gitu. Jadi gue tuh sekarang bermusik tuh lebih nggak kaku. Tapi gue bilang termasuk gue izin sama Kiki The Potters. Gue bilang, Ki, General, gue tetap jalan ya. Gue bilang kan karena ini gue udah ini banget. Gue bilang kan. Oh iya nggak apa-apa. Jadi gue bikin album, ya tapi kalau kegiatan The Potters jalan ya jalan, gue bilang kan. Untungnya Kiki juga nggak kaku gitu, udah main open minded semua lah intinya, dan itu bikin gue nyaman intinya, maksudnya gue bisa berkarya dengan General gitu kan, walaupun gue nongkrong, bahkan Kiki nanya juga nggak sampai mana General, ini gue mau udah lagu-lagu sih udah ada Ki, cuman belum dapat aja waktu rekamnya, ininya ketawa-tawa dia gitu-gitu. Dan setiap fase perubahan itu genre pun berubah. Genre pun berubah. Karena gua sama Bayu tuh selalu bilang kita itu harus, kan kita selalu gitu kan ngikutin vokalis kita, ya kan. Pas kita ngeband sama Indra, iya betul. Ya kan gitu, karena vokalis kita begini nih. Ya jadi akhirnya kita mempelajari itu semua tuh. Kita tuh dewasa banget waktu itu. Kita tuh dewasa udah dari kecil, tau gak lu? Iya makanya ya kan. Oh begini nih, oh vokalis kita nyanyi begini. Oh berarti kita banyak dengerin ini. Dan itu kita sepakat kerennya gitu kan. Begitu Rizky masuk, itu kita berubah lagi tuh. Kita dengerinnya beda lagi, risetnya beda lagi, ngobrolnya beda. Ini Rizky banget nih. Jadi kita mikirin penyanyi kita. Karena Rizky suaranya waktu itu banyak tikungannya, belok-belok kan. Kunci juga mau miring juga kan, bacakan miring ya kan, jadi demen juga kan. Aduh. Juga. Nah eranya Aun gitu juga. Aun sebenarnya agak bingung. Lu tenang aja, gue bilang kan. Tenang aja. Jadi gue lebih ke dia gitu. Gue lebih dengerin dia. Udah kelar, oke begini gitu kan. Ajis juga gitu. Ajis awalnya panik juga. Tenang Jis, gue bilang kan. Lo banget lah gitu intinya. Wah dia puas banget. Ajis bilang kan, baru ini gue sepanjang umur gue, seumur hidup gue ngeband, gue ngerasain energi band tuh gabung sama General, kata dia. Padahal kita cuma berdua ya, kata dia kan. Tapi kayak yang mantan pemain General, player-playernya juga pada ngumpul lagi gitu kan, setiap manggung pada ketemu lagi. Kalau Ajis kan agak susah tuh kumpul bareng kita. Dia bilang ke gue tuh agak sungkan. Dia bilang nggak boleh gitu. Gue bilang kan. Iya sih. Orang sama gue aja sebenarnya segan dia sama gue. Mau lagi ngumpul sama Karingga, Kariski lagi. Waduh, Kariski tuh gue ngefans banget gitu dia. Dan harus kuat mental juga memang ya kan. Celah-celahannya kadang-kadang wah luar biasa. Ya, dan dia paling, kalau someday nanti ketemu tuh ya memang dia paling kecil di antara semuanya, di bawah Adis bahkan kan umurnya. Iya betul. Adis juga kocak tuh waktu itu pas masuk General tuh. Sekolah ya dulu ya. Iya masih sekolah. Kita tidur semua tidur betul. Semua. Adis bangun pagi karena biasa bangun pagi sekolah. Terus dia ngeliatin anak-anak sekolah gitu. Betul. Terus gue bangun ngeliat Adis. Dis lu ngapain? Pagi-pagi udah bangun. Itu kok gue liatin anak-anak tuh berangkat sekolah, kata dia. Ya terus kenapa? Ya kan gue masih sekolah, kata dia. Oh iya ya, lu gak lagi cabut. Kita audisi Bas. Jadi itu after DSK keluar. Iya benar. Kita audisi Bas. Siapa aja? Oh iya benar. Dia kan pada saat itu di studio. Jadi kayak basis siapa aja, beberapa basis gitu. Iya. Terus Pim, lu bilang terserah lu, ya kan. Jadi audisinya itu kayak ngejam sama gue. Ngejam tuh nggak ini lah, maksudnya nggak terlalu maksudnya lu lolos gara-gara ngejam jago atau segala macam. Lebih kayak ngobrol waktu itu. Jadi kayak basis ngobrol. Lu tuh temenan, lu tuh sama Adis. Gak kenal gue. Iya, maksudnya gini, lu tuh main sama Adis tuh nggak sekedar cuman main lu kawin, Pim. Sampai lu tuh kompak banget, tuh bikin aliansi lu itu sama dia. Jadi kayak punya pattern dia ya, set sama Adis sebenarnya ya. Dan Adis kerennya itu bisa banget dia ngikutin lu gitu. Betul. Dia tahu banget main lu. Abis itu ya udah gitu, ngalir aja, itu keren. Apa aja pokoknya oke. Ya itu ya kan. Oke ya kan. Kata dia. Soalnya gue bukan ngelain ya kan, semua gue sama Adis kan lain General kan, set bass, drum. Iya. Udah lu berdua ya gitu.
Sampai Semuanya. Adis tuh sampai yang kayak gini. Kalau ngobrol, kalau lagi ngaransemen ada Adis gitu. Ganti tuh pukulannya nggak gitu tuh. Ringga nggak gitu mainnya. Asik gue bilang kan Adis. Iya benar. Dan Itu itu dari ngobrol yang pertama nih ngobrol. Nggak Kiskai nggak asik. Iya. Kan. Ada Kedua, bocah. ngobrol enggak bukan Adis kan banyak tuh. Oh iya beberapa. Jadi kayak yang ngejamnya maksud gue yang teknikalnya itu sebenarnya bukan ya kan. Lu kan percaya nih udah pokoknya terserah lu Pim gitu kan. Basis jadi ada audisi ada beberapa basis ngobrol-ngobrol. Sampai ke sesi Adis kan ngobrol. Bocah doi kan masih SMP, SMA. SMA. SMA ya baru-baru masuk SMA. Kan. Iya. Udah ngobrol. Ini anak lucu lagi ya kan. Iya awalnya tuh lucu ngeliatnya Lugu banget. Jadi kayak gue bohong-bohongin percaya gitu kan ya segala macam. Enggak ini aja enggak. Itu langsung. Ya kan masalah teknikal apa segala macam. Iya pokoknya ini aja nih. Lucu ya kan. Dan lu tau nggak dia pertama kali datang itu latihan tuh mau kita audisi mau jamming. Dia nggak bawa bass dong. Kampret banget kan. Dia nggak bawa bass. Dia pikir kita mau ngajak ngobrol kali. Gue bilang nggak merhatiin kan masalah begitu aja berarti. Iya kan? ngapain lu datang ke sini? Iya. Hah? Kata dia. Betul. Bass lu mana? Lu pemain bass bukan? Iya bass lu mana? Ada di rumah kak. Iya. Ambil. Pulang dulu dia ngambil bass. Ngambil bass pulang dulu. Repot semuanya pokoknya. Iya juga ya kata dia kan. Iya juga ya. Kocak dia. Iya jadi ngobrol sama dia berdua ini anak lugu banget lucu gue bongbongin kan. Jadi jenderal ini besok mau main di Inggris apa gitu-gitu kan. Ini segala macam. Oh gitu ya bilang. Iya bilang. Lu tandingin nggak apa gitu-gitu kan. Gue bilang mantal segala macam. Gue ini segala apa ya. Lu dengan keluguannya lah kan. Ini anak ini cocok nih kayaknya nih kan di jenderal ya kan. Dan kru jenderal juga planet semua cuy. Iya kru-kru kita tuh Kru kita tuh planet semua. Daus pertama. Iya betul Daus. Disusul sama Saduy One Day. Woi. Jay. Air supply. Jadi check sound. Mau udah apa namanya maksudnya check sound vokal ya waktu dia Miking. Miking kan orang mau nyari low-nya, mau nyari middle-nya, segala macam kan, segala teknis lah ya. Soalnya cuma mau nyari apaan? High itu high mid apa low itu ya? Nggak ada. Karena ngeliat cewek lewat sebenarnya. Gitu cewek. Betul. Cewek. Iya betul. Cewek lewat. Betul. Orang cek sound low. Cek kan. Dia apa sih dia nih? Kayak dulu siapa namanya yang di FOA ini ngapain gitu kan. Ya kayak punya ini sendiri aja, kayak punya science sendiri tentang gimana audio dan lain-lain. Tapi lu sih Pim yang paling akrab sama kru itu emang lu. Gue sayang semua men sama kru jenderal gila. Kru jenderal tuh apa ya? Dulu yang benar-benar mereka tuh kayak itu passionnya mereka. Iya. Jadi kru tuh bukan sekedar mau cuman gaul, di passion kan. Bener. Dan mereka tuh ya perjuangannya ini karena dulu dari nggak ada penghasilan apa-apa dan lain-lain segala macam. Dan kita garing kalau nggak ada kru dalam satu latihan mau apa segala macam. Itu kru lo emang paling bisa. Dan pada saat kita down apa segala macam, kru itu terlibat main di situ. Itu kan maksudnya. Ayolah udah jangan apa segala macam lah, maksudnya terlibat jauh dari situ. Jadi kayak nggak ada batasan sama anak bandnya. Iya. Jadi dia kayak ya bisa didengar juga suaranya kadang-kadang. Kalau misalkan ngambil satu putusan atau segala macam. Iya, kadang idenya brilian juga ya. Tapi kadang suka labas juga. Justru itunya nggak ya kan? Ya kan manuvernya balik lagi. Gue inget kan? banget dulu Sutris, lu suruh nyari kaset BF. Ini aib. Iya. Film Unyil. Bukan Unyil. Apa itu? Jadi kita waktu itu kan di Ciputat ya. Iya. Kita base campnya di Ciputat pada saat itu. Jadi kayak malam minggu gitu boring kan di rumah segala macam. Jalan yuk ke Bintaro. Nah, di Bintaro jadi ke Bintaro itu ada mall gitu kan di Bintaro. Keliling-keliling bentar. Sebenarnya kayak ada apa-apa kayak ada yang jual-jual kaset gitu kayak bajakan. Siapa gitu ngelutuk. Tis gue kayaknya. Coba lu tanya lu lah siapa? Lu kan lu gue kan maksudnya. Nah, ini nih kesempatan nih kan mainin mereka nih.
Coba lu bilang ada kaset bokep nggak? Pasti ada kalau yang begini-begini nih jualnya kan, kadang segala macam. Akhirnya mau dia lah akhirnya kan, tadinya nggak mau, jangan kagak gitu ya kan, kayak dia udahlah saat ya. Jadi dia basa-basi nggak sama yang jualannya. Mas kata dia, oh iya gimana mas, kata yang jualan. Ini mas kata dia, biasa lah kata dia kan, kebetulan malam minggu kan. Iya, anak muda. Malam minggu mas, anak muda. Apa mas gitu ya. Jadi dia nggak ngomong mau nyari apa segala, dia cuman ya biasa lah mas. Sampai setengah jam biasa-biasa itu tadi ya kan. Akhirnya yang turun tangan Saduy, karena Saduy ikut juga kan, kru kita satu lagi kan. Saduy turun tangan, ya Saduy frontal kan. Bokep. Ya kan. Ya itu kita juga gak punya playernya pada saat itu muter. Jadi ada PS doang. Iya, itu kocak juga. Udah dapet kasetnya. Udah dapet nih jangan kasetnya. Jadi playernya nggak ada. Jadi PS3 apa PS2 gitu. Itu bisa muter juga kan. Itu cuma ya gitu PS-nya butuh effort lah, butuh effort dan lain-lain lah. Masih teknik-teknik ini juga kan, alam juga kan, ini segala macam. Semua orang jadi sok tahu. Yang ngulik Adis sama Saduy. Kompak nih berdua ya kan. 2 jam ngulik sampai subuh, jam 4 subuh. Tadinya kompak ya kan. Gak puter-puter. Gak bisa, gak ke play kan. Sebelum tadinya kompak, maksudnya wah ya saya ini karena saling support kan, ini di sini sampai 2 jam. Gue emang provokator, senang banget kan ngadu mereka kan. Sampai muncul set, jadi gue turun dari tangga, ini belum selesai nih bilang. Jadi lagi kompak-kompak, Adis nggak ngapa-ngapain, Adis gue inget banget kan. Ya elah di lu kayak diceng-cengin Adis, lu kasihan lah, Saduy udah capek gitu, emosi. Emosi lo, ya udahlah gitu. Bubar langsung dari koalisi langsung oposisi langsung. Saduy ke atas apa segala macam. Pim tadi nggak ada apa-apa lo kata Saduy. Kata Adis kan. Tadi lu datang nggak ada apa-apa ya kan. Begitu lu datang bentar doang langsung bubar. Jadi akhirnya kaset itu nggak ke play. Nggak play. Ada upaya sebenarnya, ada cerita lanjutan. Ada. Besoknya kita coba lagi tuh. Iya, kan gue selalu duduk di sofa itu setiap kalian itu kan gue cuma jadi penonton kalian itu kan, gue cuma ketawa gue waktu itu kan. Ada waktu pas ini Daus turun tangan nih. Oh iya betul. Pas udah mau mulai, udah mundur Rajo turun. Manajer kita tuh kan kayak abang-abangan juga ya kan. Jadi nggak enak kan pasti. Rajo turun bubar semua pasti. Bubar lagi. Dan sampai sekarang nggak ke play itu. Nggak ke play. CD bokep itu. Ya benar. Ini CD biasa anak muda malam minggu. Biasalah mas, anak muda malam ini setengah jam itu begitu. Jadi ngelobi yang tukang apa sih kata yang jualan, nyari apa mas? Ya anak muda kayak nggak tahu aja kayak ada teman dia nggak tahu aja, nggak tahu orang-orang yang disebutin apa nyari. Dan gue rasa kalau kita kalau puter juga kayaknya filmnya juga kita dibohongin tuh, film unyil juga. Ya iya udah ya kan. Kalau keputer juga zong juga. Betul. Tadinya belaga gue mau maju, maksudnya gue itu tenang aja nanti gue gitu kan. Itu begitu itu udah lu aja biasa di sini sih, ya kan. Percaya kan pasti. Percaya begitu maju gitu. Biasalah mas, anak muda malam minggu. Ya apa kata mas? Ya anak muda lah, kayak ketawa aja ya gitu lah. Aneh banget. Stres ya elah. Kangen juga ya. Iya Bayu. Nah Bayu di situ miss, kata Bayu kan gue ceritain kalau gue cerita soal yang kayak gitu tuh, yang kita seru-seruan di base camp tuh. Bayu kan sambil kuliah waktu itu Pim, pulangnya malam gitu-gitu. Tahu-tahu dia udah ketinggalan banyak cerita. Kata Bayu apa sih? Oh gue nggak tahu tuh di momen-momen itu. Replay. Ceritanya ceritain dia ngekek gitu kan. Itu Bayu tuh. Ya pokoknya selama kita kumpul di Jenderal, mau di Jakarta mau di mana segala macam, di Bandung. Kalau Rizky kerjanya ngerokok terus boy. Gue itu Surya Samsu. Rokok terus. Memang dia yang beli sih kadang, tapi dia juga yang ngabisin. Gila kalau rokok habis marah. Betul. Rokok habis bad mood. Langsung marah. Betul. Lagi main PS banting stick PS. Kenapa sih Ki? Nggak ada rokok nggak taunya, ya ampun. Betul. Bapaknya Surya. Lu juga Surya? Iya. Ya gitulah ya. Bareng gue sama Rizky.
Aliansi. Yang nggak ngerokok cuman Bayu. Bayu nggak ngerokok, keren. Dan sekarang ngerokok lo. Sekarang rokoknya kelas lagi. Bu. Maksudnya, dengan banyak fitur teknologi. Gue tahu. Pertama ngerokok kan dia nggak sadar kan. Jadi dia pulang ke Lampung, jalan sama gue, terus kita ngopi bareng berdua ngomong-ngomong. Jadi dia lupa ya kan. Kalau gue belum tahu kalau dia udah ngerokok. Set langsung ngambil rokok sambil ngobrol gitu-gitu kan. Dia bakar, gue kaget kan. Lah, Bay, udah ngerokok sekarang. Ya kan mukanya langsung merah Bayu kan. Iya langsung merah tuh, malu segala macam. Terus masih ngerokok tuh masih kelilipan asap. Ya kan. Jadi habis ngerokok buang asap masih kelilipan ke mata, masih dikipas-kipas di mata. Masih baru kan. Sekarang udah bisa keluar dari hidung, dari kuping gue lihat. Jadi gue tahunya Bayu pertama kali ngerokok itu Pim, waktu pas ini gue nongkrong kan sama Abi sama Bayu. Udah lama juga gak ketemu Bayu. Jadi nongkrong, ya udah Mas kata Abi kan kita nongkrong aja di kosan gue. Pertama kali ya. Iya, dan pertama kali gue tahu Bayu ngerokok itu. Jadi gue ke warung kan, rokok gue habis, gue ke bawah dulu ya. Gue bilang gue cari warung. Nah sampai warung itu gue beli rokok kan. Terus gue sebelah gue ini Bayu. Dia juga beli rokok gitu. Gue tuh masih nggak ngeh gitu. Ngerokok juga udah. Terus yang gue setelah beberapa menit kemudian gue baru sadar kan, sejak kapan lu ngerokok yuk? Iya sama ya. Marlboro dong rokoknya waktu itu. Marlboro Ice. Kelas gue bilang. Betul. Hehehe. Salah pergaulan Bayu ini. Berarti dari dulu nahan sebenarnya. Nahan dia. Dulu kita kalau ngerokok di kosan dia kosan dia di Depok. Jenderal sempat hijrah lah beberapa bulan kali di situ kan. Kapan kita ngerokok dikit ketus itu dia langsung keluarin sapu kan, pada ngerokok ini segala macam judes. Sekarang dia kuat ngerokoknya. Bayu. Bayu dia di kosan dia ngerokok. Malah guanya malah males gitu kan. Gue bilang sekarang gue udah kayak ini. Gue bilang kan kalau ngerokok tuh gue justru nggak di dalam ruangan. Gue bilang di depan. Gue bilang kan di depan karena gue tuh kadang suka iya kan sekarang. Iya, maksudnya kosan. Kalau kayak kita ruangan ini kan cuman kita pakai untuk kebutuhan ini gitu ya. Kalau kosan kan kita tidur di situ, betul. Nah itu gue bilang kayak gitu. Kalau sekarang gue malah kayak di kosan Bayu itu gue sama-sama ngerokok. Bayu ngerokok di dalam kosan, gue ngerokoknya malah di luar. Pim terakhiran gue kosan. Iya, kosan Bayu yang sekarang ya. Iya, gue di luar. Kata Bayu ngerokok di sini aja sih enggak. Gue bilang kan, enggak. Ini guanya enggak nyaman aja gue bilang kan. Ya anak jenderal tuh selalu kalau dulu sampai marah, sampai berantem gue dulu. Marah, semua ngerokok gimana kan, aja dia doang yang ngerokok ya kesiksa. Kamarnya juga berapa gede, tapi bisa aja ya kita tidur dulu ya. Iyalah. 7 orang, maksudnya kamar itu kayaknya kapasitasnya cuma 4 orang. Itu juga rada empet-empetan. 7-8 orang kadang kita tidur. Masuk. Slow. Bangun-bangun tawa-tawa happy. Jenderal mah selalu ketawa dari pagi. Kita tuh tapi lu sadar gak sih gerakan kita tuh militan banget tau gak lu? Iya, gue sering kayak ketemu-temu sama anak-anak band yang sekarang. Sering gue tanya, maksud gue movementnya mereka tuh gimana sih yang sekarang? Gue sering sharing kan apa effortnya semana gitu. Effortnya semana, terus sama band-band yang lain gimana? Ya, dan gue juga sering bilang Jenderal ya, bukan Jenderal aja waktu itu kita ramai juga ada beberapa band Jenderal lah ya. Semua kesempatan kita pakai dulu Ben. Dari mading sekolah ke sekolah-sekolah. Biasanya kita mau publikasi pengen promo lagu-lagu kita apa segala macam lewat mading, lewat angkot pernah lah. Iya. Lewat angkot. Kadang-kadang yang pokoknya yang jalur-jalur militan lah. Ya. Dan ada aja idenya. Jadi kalau planning A gagal bisa sampai planning F gitu. Luar biasa. Tapi bukan gua yang mikir ya pasti. Gua ya iya aja ngikut ya kan. Karena kalau untuk pemikir pasti Angga Bayu. Rizky ya kan. Adis iya ngikut. Gue cenderung nggak peduli ya kan. Nggak peduli maksudnya udah di situ ya udah gitu kan, proses-prosesnya gue nggak ngikutin. Tahu lo kaget aja, lo ketawa aja ada kaget, ini gitu. Aneh-aneh banyak kalau mau diceritain ya kan.
kok tiba-tiba kesini, tapi ya itu apa namanya, maksudnya jadi kayak ke mading zaman sekolah dulu kan. Sekarang masih ada kan, mading majalah dinding. Nggak semua orang tahu nih sekarang nih mading tuh. Dan sekolah dulu dan pada saat itu orang promo ke mading itu nggak kepikiran, Pim. Nggak ada. Biasanya kan internal sekolah doang kan. Jadi kita sekolah-sekolah pakai mading. Belum lagi kayak buat event dengan dengan hire kayak sponsor apa segala macam tuh kadang-kadang sponsornya aneh-aneh juga kan dulu. Iya dulu. Ya maksudnya nggak ada hubungannya dengan musik. Tapi yang keren lagi tuh berita kita tuh ada di mading sekolah lain. Memang masuknya ke situ pada saat itu. Ya kan? Keren banget ya. Kalau sekarang kan medsos semua ya, memang luar biasa kan kalau sekarang. Makanya gue bilang dulu sempat sama beberapa sharing sama teman-teman semua. Dulu mungkin kalau Jenderal ada di zaman sekarang, ya kan, ada beberapa banyak apa namanya kesempatan untuk promo, untuk orang dengerin musik lo sampai kemana-mana, independen. Sekarang kan orang tuh orang tuh kalau suka ya suka aja anak-anak sekarang kan. Jadi musik itu udah nggak dikotak-kotakin lagi, nggak di segala macamin lagi. Jadi Didi Kempot almarhum naik gitu. Dulu zaman kita juga nggak terlalu ini gitu. Tapi kita suka sih sebenarnya kan. Di part-partnya ada beberapa suka lah, koplo-koploan. Sekarang berubah ke apa ya, musik tuh jadi kayak lifestyle sekarang tuh. Maksudnya gini, ya kalau gua suka Didi Kempot ya udah Didi Kempot dan gua banget lah gitu. Kalau dulu kan sekedar pengen tahu, apa dibilang tahu juga gengsi. Ya gengsi lah tinggi banget. Kalau nggak tahu tapi sebenarnya nggak suka, yang penting dia tahu. Dan gua lebih sukanya sekarang nih anak band bisa eksis lagi. Ya, kita dulu sempat hilang men, semuanya juga elektronik gitu kan, musik-musik kan sempat hilang. Terus juga band-band besar juga ya, siapa? APK Coldplay itu pertama kali muncul konsepnya band abis. Menurut gue ya, pandangan gue ya, konsepnya band abis sampai ke zaman-zaman elektronik. Dia ngalah ya kan, supaya lagunya di cover atau segala macam. Semuanya juga udah elektronik. Nah, sekarang anak band lagi nih, yang elektronik ngikutin, jadi yang koploan apa segala macam band. Nah itu gue suka nggak? Keren. Berarti ada zaman hari ini. Ada dong momen kita someday bikin album lagi nih. Gue untuk itu gue kayaknya berdoa supaya kejadian. Wah, amin ya. Betul. Nanti kita bikin album. Tapi bebas ya, maksudnya buat aja seneng-seneng. Iya, buat kita happy sampai bener. Jadi album. Maksudnya dan nggak kaku juga. Maksudnya kalau kayak teknis pengisian kayak lo masuk drum gitu, bisa di mana gitu kan. Terus Bayu pasti ngerjainnya dari Jakarta. Ya semua gitu juga kan. Udah lebih mudah sekarang kan. Ada kesempatan. Maksudnya kalau dulu anak band gimana caranya lu ganteng apa segala macam, perut lu ya, gua kan sempat kecil hati juga karena kan after waktu itu 2011 ya udah nggak keruanan lagi kan, apa namanya, sekarang nih ya udah terserah mau tampilan gimana, lagu lu enak nyampe di orang didengerin. Dan orang lu kalau ngadain apa namanya, kalau ada eventnya lu main, walaupun dia tiketing dia beli, dia nonton. Nah itu luar biasa sekarang. Gue tuh sampai apa ya, kadang kan gue kalau lagi sibuk sendiri gitu, kadang kan dapat WA dari Rizky gitu ya. Rizky ngingetin, tiba-tiba ngirim voice note gitar vokal gitu. Set gue bilang, ih lagu ini, gue bilang kan, lu masih inget lagu ini? Lupa Ki, gue bilang kan. Gue banyak gue materi jadi iya gue enak nih nggak kalau dinyanyiin lagi. Gue bilang ya udah ntar kumpulin aja kan, kumpulin. Betul. Nanti someday momennya entah gua entah Bayu nanti yang apa progres musiknya udah maunya bentuknya kayak gini. Ya udah nanti tinggal sessionnya aja nih, drum misalkan kan. Kalau Bayu udah mikirin basic drumnya, lu tinggal mencontoh aja nih, oh nih basic drumnya gini Pim. Sisanya kan tinggal lu mainin dengan cara lu kan Pim. Iya, itu lebih freedom kan jadi. Iya, mainin dengan cara lu gitu kan. Namanya basic, paling duk tak. Kayak istilahnya guide drum biar ada dummy lah gitu nyebutnya. Dummy-nya buat aja pokoknya ngumpul baru latihan gitu ya, apa segala. Someday ya, kan gitu sih. Enggak apa namanya, buat lucu-lucuan aja juga oke, kan bener, karena gue paham betul kondisi
kondisi kita kalau mau dipaksain ngeband lagi ya susah juga. Dan hari ini ngeband kan juga dengan kondisi pandemik apa segala macam. Iya. Ya dan general versi lama lagi kan yang orangnya udah kemana-mana. Ya sulit juga. Ya itu oke sih gak? Iya. Oke lah. Maksudnya buat inisiasinya Bayu tuh udah gue sampein juga ke Bayu supaya bisa mengcover itu. Yang bisa mengcover tuh cuman gue sama lu gue bilang kan gitu. Cuman dari dulu juga gitu. Ya kan? Yang ngolah Angga sama Bayu berdua semuanya. Iya. Udah jadi anak-anak tinggal masuk. Iya. Gitu aja. Gitu. Makanya gue bilang ke Bayu ya nggak bisa nunggu inisiasi dari anak-anak. Cuman lu sama gue yang bisa inisiasi ini. Gitu. Jadi biar ini jalan ya nggak harus kita ya maksudnya kayak vokalis gitu. Ya nggak harus Rizky doang. Kan ada Rizky, ada Indra boleh, ada gue nyanyi boleh kayaknya. ada lo gitu. Terus bisa sih nggak bisa. Maksudnya band-band sekarang juga kayaknya pada reborn lah mas segala macam. Iya kan band-nya. Fenomena band reborn. Betul, kan sekarang reborn. Tapi ya itu balik lagi. Lu sama Bayu mulai duluan. Yang lainnya eksekusi. Rizky juga lagi semangat lagi nih maksudnya di musik juga segala macam lagi. Dan gue paham kondisi lah artinya saat ini kan yang berkonsentrasi di dunia ini ya cuman gue, maksudnya di dunia musik ya cuman gue. Kalau gue Bayu kan konsentrasinya sama tuh. Kalau teman-teman semua kan pada kerja gitu-gitu kan. Paham banget lah kita karena udah beda banget kondisinya. Betul. Kalau dulu iyalah kita bocil. Emang pengangguran kelas berat. Betul. Berarti tema juga berubah total nih misalnya. Iya bisa lebih idealis maksudnya gitu tuh. Dari dulu kan percintaan. Iya. Ya kan orang juga banyak terwakilkan karena percintaan. Kalau disuruh planet-planetan sih Bayu paling juara sih. Betul. Ya kan. Betul. Bayu high tech boys. Dia planet banget. Up to date. Ya bisa tuh nggak? Semoga lah ya. Semoga ya. Nanti. Ya maksudnya belum ada obrolan. Bayu juga padet pak. Lu kalau main ke kosan tuh papan dia itu tulisannya tuh deadline semuanya gila. Gue bilang kan mau kapan kerjanya nih? Dia ketawa-tawa aja. Betul. Gue tuh sampai dulu inget jalan sama Bayu tuh. Itu ngerjain lagu tuh dia kan high tech ya. Sampai di perjalanan tuh ngisi keyboard tau gak lu? Ngisi keyboard di perjalanan gila. Gue bilang kan masih Anda nih cari uang ya pada saat kita lagi manggung ini. Dia ketawa-tawa. Ya dari dulu dia paling up to date pak. Ya kan. Masalah dari genre lagu atau dia dari arrangement lagu. Semua paling up to date lah Bayu semuanya. Ini gue juga banyak referensi dari Bayu kalau musik-musik harus segala macam, termasuk salah satunya ya dari Bayu. Ya bisa tuh, bisa. Ya tapi yang mau gue dengar dari podcast kita ini sebenarnya adalah apa ya, ujung dari pembicaraan kita ini untuk soal musik. Ya gue pengen dengar kesediaan lo untuk someday kita bikin project itu. Ya lu bisa ternyata dan lu bilang bisa. Oke lah. Jadi kan pede juga nih jalannya. Gue bilang bisa. Kan ke Bayu nih Ringga oke nih gitu. Betul. Kan. Si tinggal tanya Rizky. Tujuan gue sebenarnya buat ngajakin personel general buat di podcast ini Pim. Ini enggak cuma sekedar kita ngobrol terus dengerin orang juga. Enggak lah. Artinya nih ada kenapa kita mulai dari lu di di dari SD main musik ya kan sampai akhirnya kita ketemu di Jenderal. Nah artinya nih ini bicara passion gitu loh. Ini bicara gak passion. Gak bisa dilepasin. Gue di kerjaan gue pun yang gak ada hubungannya dengan musik, orang taunya Jenderal. Iya. Drummer gitu. Padahal udah jauh banget. Iya. Gak bisa dilepasin. Gue dulu pernah ngobrol sama Andi Ahmad, gue diketawain dong. Jadi dia bilang nggak istilah mantan seniman tuh nggak ada. Nggak ada ya berarti ya. Nggak ada mantan seniman tuh, mantan musisi. Nggak ada kata dia kan. Sampai mati juga dikenal sebagai musisi. Kalau mantan PNS, ya kata dia kan. Betul. Dan kesempatannya sekarang lebih luas nggak, maksud gue ya itu tadi kan yang kita bahas, media untuk kita explore untuk kita bikin band atau kita bikin musik, apapun genrenya, apapun hasilnya tuh lebih bisa didengar orang. Media sosial media,
platform musik sekarang banyak, Iya. ya kan? Bisa tuh, bisa nggak? Oke, kita sepakat nanti kita bikin materi ya. Berdua dulu nih ya, sepakat ya. Yang lain-lain kan belum tahu. Belum. Kalau kayak Bayu sih gue udah bikin kesepakatan. Kalau anak-anak pada mau sih ya it's okay. Karena kan yang paling available kan gue sama Bayu. Gitu kan. Ringga ajakin tuh. Nanti tinggal kalau timing udah jangan kaku gitu kan. Masuk kapan Pim bisa masuk drum misalkan. Wah, gitu kan. gue sih sekarang senggang. Iya, berarti dipercepat nih ya kan. Nah buat teman-teman juga tuh yang percaya nggak kira-kira? jadi someday maksudnya gitu, bang. Enggak sih, gua mimpi gue sih sebenarnya pengen ya sama lah kayak Bayu, seru kali ya nggak ya kalau. Sebenarnya kalau sekarang sih ya, gua mungkin kayak gua tuh Rizky juga dipancing-pancing dikit. Sekarang juga udah mulai mulai semangat lagi kan main-main dipancing-pancing dikit. Indra juga udah mulai nyanyi. Ya kan Pak, udah mulai posting-posting. Ya nggak bisa lah memang ya kan. Sama gue juga colongan dikit-dikit ya kan, walaupun di apa namanya ya buat doang, buat apa namanya konsumsi pribadi. Gue tuh menyayangkan ini aja, kalau bukannya apa ya namanya gue ngoyo gitu ngajakin kalian musik, enggak. Maksudnya lu tuh passion lu di situ satu, yang kedua apa namanya itu bakat ya, artinya itu ditempuh dengan cukup lama dan maksud gue bebas deh lu mau ngeband sama siapa Pim, misalnya lu mau ngapain, tapi lu api passion lu harus tumbuh, harus hidup terus gitu. Ya kayak gue kan pernah cerita ke lu, gue pernah kerja tuh di Telkom dulu kan gitu. Wah, jadi Telkom lah, kopi lah, iya, itu gue pernah tuh yang semua dari zaman orang-orang sekarang kan passionnya kopi ya. Cewek-cewek lucu-lucu pada ngopi kan, udahnya pada ngomongin kopi yang kedalaman semuanya kan. Sampai dijadiin passion sama kita udah dari dulu ya. Enggak dari dulu. Dulu kan yang ngopi paling ya Rizky, gua. Iya, enggak maksudnya kalau secara general biasanya abang-abang yang nukang gitu kan, maksudnya sama itu kan di situ kan, maksudnya kopi. Sekarang wece kopi. Udahnya yang kedalaman ngomongin kopi, nggak apa-apa juga sih. Seru kan filosofi Angga sudah main kopi terus dia udah bicara passionnya dan lain-lain. Dari dulu gue juga Angga nih mau ngapain sih tadinya. Dan sekarang memang bener rame. Sayang tuh nggak? Sayang tuh. Iya, karena dulu gue sendirian lah, lagi-lagi gitu. Pim. Lagi-lagi gitu, pengetahuan, kemampuan, walaupun diperkuat finansial sekalipun tuh, kalau ternyata kita nggak bisa ngajak orang untuk itu ya susah juga. Tapi kira-kira kan gue cuman mencoba bervisioner aja waktu itu. Ini lo visioner sekali maksudnya. Gini nih. Kok nyampe beneran ini jadi passion lah, inilah segala macam. Dulu kan dengarnya jadi enggak ya lo biasa lah kan kalau apa namanya? Presentasi. Udah kalau udah punya konsep ya kan, dalam kira-kira kita lagi ngobrolin yang lain juga langsung masuk ke konsep kan. On the spot ya kan, dan dimanapun ya kan. Nah udah ngomongnya gue nggak tertarik, gue tadi masa iya sih bakal begini. Dan bener 2 tahun kemudian bahkan cepat ya. Cepat. Sekarang mana-mana ada kopi ya. Kopi itu udah kayak just juice kalau minuman apa tuh, apa buah apa segala macam. Berkembang. Jadi apa panas dikit maunya minum kopi kan maksudnya. Padahal waktu itu kalau seandainya lo perkuat sama kemampuan finansial lo, terus ditambah sama teman-teman mau support ngumpul bareng, gila tuh gede. Nggak kebayang gue gedenya kayak apa lah dulu itu. Betul, masih muda banget kan regulasi kopi, lo cari-carinya segala macam, brandingnya segala macam. Sama semuanya, sampai kemasan, sampai CV, logo halal, gila sampai ekspor, impor. Betul. Semua. Osa kopi luwak. Kopi luwaknya lagi kan, dulu kan luwak tapi yang itu tabu banget, kita udah main itu tuh. Untuk ini ya domestik maksudnya. Kalau dulu luwak tuh keluar kan. Ada beberapa orang passion luwak kopi dari Sumatera keluar negeri. Fashionnya di kopi Angga jadi kopi banget ya kan. Entertainer. Paling bisa ya kayak bikin podcast ya kan ngulik podcast dulu nih ya kan. Bikin podcast juga luar biasa ya betul. Sampai akhirnya jadi biar nyampe gitu maksudnya maksud gua kan. Kita nggak tahu nih ya kan, jangan sampai miss lagi lah apa yang udah kita rencanain. Karena kita nggak bisa gini pikiran gue itu kita nggak bisa nolak apa yang ada di depan ya kan. Maju itu pasti, mundur udah nggak mungkin gitu loh. Nah kita pilihan kita transisi ini sampai akhirnya gue berpikir gini,
ini bakal kejadian dengan kita atau tanpa kita, sebenarnya gitu. Bener nggak sih? Betul. Iya, sampai Akhirnya, jangan sampai kita miss lagi, itu aja sih sebenarnya harapan gua. Betul. Gue yakin sih kalau justru kalau sekarang dengan kondisi yang sekarang yang mobile di dunia ini kan mati. Oke. Lanjut. Di dunia ini kan baru cuma lu sama Bayu yang masih running. Tunggu. Mikrofon Ringga mati ya? Yep. Oke. Oke, nyala lagi. Gimana tadi? Oh ya, masih lu sama Bayu yang running di dunia masih ya ini deh permusikan dan lain-lain. Tertain. Yang lain-lain senggang. Indra udah mulai gratil. Gue udah mulai gratil ya kan. Rizky juga apa segala macam. Lu berdua kayaknya yang jadwalnya malah kayaknya sulit ya karena kan. di musik, karena fokusnya di musik. Ya gimana lu berdua? Maksudnya balik lagi. Kalau ini mau terjadi semuanya, ya lu berdua dulu terpaksa. Ya begitu juga memang dari dulu juga gitu. Oke Pim, thank you banget ya waktunya. Nanti kita ngobrol spesial. Next, jangan kapok lo. Wah enggak lo. Thank you. Yang kedua obrolan kita ini bisa bawa manfaat mudah-mudahan buat orang yang dengerin, yang nonton ini ya kan. Iya. Amin. Nah, gue next ke depan pengen bahas tentang kejombloan lo. Cuy. Thank you banget guys, Ringga Jenderal. Thank you bro, thank you Angga.